1591. Di mata pria berbaju hitam, dia sepertinya tidak tahu bahwa Lu Ming dapat menemukannya. Pada saat kritis, dia berada di depannya dengan pedang di tangannya. Kapan? Tombak itu menusuk pedang panjang lawan. Pedang melengkung menjadi busur dan mengenai tubuh pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu terkejut dan langsung terbang keluar, menggeser tanah ke jurang sepanjang ratusan meter. Sua. Lu Ming terus membunuh pria berbaju hitam itu. Lu Ming, tunggu sebentar. Pada saat ini, seru Yunsi. Hati Lu Ming bergerak dan jatuh di sisi pria berbaju hitam itu. Pistol panjang kecil menyegel Yuan asli pria itu. Mengapa menghentikanku? Lu Ming menatap Xiang Yunsi. Saat ini, Yunsi dan Yun Kai semuanya tercengang. Bagi mereka, pembunuh licik dari rumah Qianxia mudah dipecahkan oleh Lu Ming. Lu Ming, pembunuh rumah Qianxia, sekali terbunuh, akan meninggalkan bekas pembunuhan pada orang yang membunuh mereka, yang hampir tak terhapuskan. Pembunuh rumah Qianxia lainnya akan menemukan pembunuhnya sesuai dengan tanda pembunuhan, dan akan tidak mati sampai mereka saling membunuh. Oleh karena itu, kamu tidak dapat membunuh pembunuh rumah Qianxia ini. Yunsi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, menjelaskan. Jadi begitu. Mata Lu Ming bergerak, entah bagaimana tak berdaya, sayangnya, sudah terlambat. Sangat terlambat. Cloud Xiaoleng, lalu Mu yang cantik membuka, dengan cara, apakah kamu sudah membunuh seseorang? Ya, pembunuh yang mengejarku barusan telah dibunuh olehku, jadi aku tidak peduli membunuh satu orang lagi. Setelah mengatakan itu, Lu Ming menikam senjata panjang dan membunuh si pembunuh berbaju hitam di sini. Telapak tangan menyebalkan, akankah cincin penyimpanan masing-masing, dan pedang itu, singkirkan. Yunsi, Yun Kai, dan yang lainnya menjadi pucat dan berjalan keluar dari ngarai. Lu Ming, bagaimana kamu bisa menemukan tempat persembunyian satu sama lain? Tanya Yunsi. Kekuatan jiwaku relatif kuat, jadi aku bisa merasakan gelombang jiwa pihak lain. Lu Ming menjelaskan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Wajar jika beberapa orang berbakat dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Lu Ming, kamu membunuh dua pembunuh di rumah Qianxia. Sekarang, tolong pergi. Di satu sisi, awan membuka celah yang dingin dan terpencil. Oh. Lu Ming melihat ke awan. Kamu tidak perlu ragu. Kamu sudah memiliki tanda pembunuhan dari rumah Qianxia. Pembunuh rumah Qianxia di medan perang Baizu akan terus mencarimu. Aku tidak ingin terlibat denganmu. Awan terbuka dengan cara yang dingin. Haha. Lu Ming terkekeh, penuh penghinaan. Sebelumnya, jika Lu Ming tidak menyerang, beberapa orang di Yun Kai lebih mungkin menjadi lebih berbahaya daripada beruntung di hadapan dua pembunuh rumah Qianxia. Sekarang, pembunuh rumah Qianxia dibunuh oleh Lu Ming, dan Yun Kai akan meminta Lu Ming pergi untuk menghindari keterlibatan Lu Ming. Itu konyol. Apa yang kamu tertawakan? Hari ini, kamu harus pergi. Awan terbuka dengan cara yang dingin. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku akan pergi. Aku akan lebih tidak aman saat bersama sampah sepertimu. Lu Ming berkata dengan ringan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu berani mengatakan bahwa aku sia-sia, hanya Kaisar Wu yang beratnya 6. Awan sedang marah, menunjuk ke Lu Ming dan berteriak. Hanya seorang Wu Wang Liuchong yang membunuh dua pembunuh di rumah Qianxia. Apa yang baru saja kamu lakukan? Lu Ming meremehkan cara, biarkan awan membuka wajah, naik merah. Itu hanya sedikit lebih banyak kekuatan jiwa. Awan terbuka dan mulutnya keras. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan Yun Kai. Dia melihat Yun Feng, Yun Kue dan Yun Si dan berkata, apakah itu yang kamu maksud? Yun Feng dan Yun Kue merasa malu. Mereka tidak berani menghadapi Lu Ming dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Mereka memiliki arti yang sama dengan awan. Jika Lu Ming terus bersama mereka, Tuan Rumah Qianxia akan datang, mereka semua akan mati. Lu Ming, aku. Yun Si membuka mulutnya, tetapi ketika dia mengatakan setengahnya, dia tidak bisa melanjutkan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bersalah. Dalam cinta dan alasan, dia ingin meninggalkan Lu Ming, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa mereka semua akan mati jika dia meninggalkan Lu Ming. Pembunuh rumah Qianxia, mengerikan. Selain itu, medan perang Baizu adalah tanah suci Qianshafu, tempat berkumpulnya Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Qianshafu mengirim sejumlah besar Tianjiao setiap tahun untuk memasuki medan perang Baizu untuk mengasah keterampilan pembunuhan. Oleh karena itu, di medan perang Baizu, banyak Tianjiao, hingga rumah Qianxia, merasa jijik. Hanya sedikit orang yang menjadi sasaran rumah Qianxia yang bisa hidup. Tak perlu dikatakan lagi, aku mengerti. Lu Ming pergi sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin, berbalik untuk pergi, tapi kali ini, mata Lu Ming bergerak dan melihat ke suatu arah, Sua. Sua. Ke arah itu, ada 3 sosok yang datang dari langit. Di antara ketiga pemuda itu, salah satunya berpakaian ungu dan emas, dengan sosok yang ramping dan tampan. Di tengah alisnya, ada tanda berbentuk pedang berwarna ungu, dan seluruh orang itu penuh martabat. Di sampingnya, ada 2 pemuda lain berjubah ungu yang juga tampil luar biasa. Ketiga orang itu tetap di atas Lu Ming dan memandang rendah Lu Ming dan yang lainnya.
Salah satu anak muda, matanya tertuju pada Yunxi, matanya menunjukkan jejak perang. Wu Emperor Jiuxiong, levelku, Tuan Muda, bagaimana kalau aku pergi berlatih? Ya, pergi. Pemuda bangsawan di tengah mengangguk. Sua. Pria muda itu, melangkah keluar, dipenuhi dengan nafas Wu Huangjiu, menekan Yunxi dan berkata, bertarunglah denganku. Ini adalah medan perang Baizu. Kamu tidak perlu alasan untuk melakukannya. Tidak ada aturan di sini. Semua pemuda Tianjiao datang ke sini untuk dua tujuan. Pertama, mengasah diri. Kedua, cari peluang. Hanya dengan berjuang dan berjuang kita bisa mengasah diri. Di sini, begitu kamu bertemu orang dengan prestasi serupa, kamu tidak memerlukan alasan apapun untuk melakukannya secara langsung. Ini sangat normal. Sebaliknya, mereka yang berprestasi tinggi tidak akan berbuat apa-apa kepada mereka yang berprestasi rendah, karena tidak ada nilainya dalam pelatihan, kecuali pihak lain memiliki harta. Entah menantang yang lebih kuat, atau menantang level yang sama, antara hidup dan mati, menerobosnya sendiri. Perang adalah perang. Yunxi, memegang tombak, melangkah ke udara dan berdiri berhadapan dengan pemuda berbaju ungu. Membunuh. Tidak ada lagi kata-kata, tangan pemuda baju ungu, alisnya menyala titik cahaya, dan kemudian pedang pertempuran terbang keluar, dia memegangnya di tangannya, pedang ke arah Yunxi dipotong di masa lalu. Wah! Cloudsi ditembakkan, seperti kilat perak. Kapan? Tombak bertabrakan dengan pedang, dan pedang Ki dan tenda tombak menyebar ke segala arah. Tubuh mereka sedikit untuk sementara waktu, dan mereka mundur beberapa langkah pada saat bersamaan. Tidak ada keraguan bahwa pihak lain juga merupakan tingkat roh Tianjiao yang unggul, kekuatan tempurnya luar biasa. Beberapa kekuatan, tapi itu tidak cukup. Pria muda berbaju ungu itu minum dengan ringan. Dia melihat titik cahaya di lengannya. Di titik terang itu, seekor tomahawk terbang keluar dan tergantung di kepalanya. Tomahawk secara samar berhubungan dengan pedang di tangannya, yang membuat pedangnya lebih kuat. 10.000 prajurit, kalian adalah orang-orang dari 10.000 keluarga. Wajah Yunxi sangat berubah dan dia berseru. Bab 1592 Subrek Penatua. Aku punya penglihatan, aku bisa melihat berapa banyak senjata yang bisa kamu ambil untukku. Pemuda baju ungu melangkah keluar, pedang terhunus. Cahaya pedang menembus kekosongan, kekuatannya lebih kuat dari pedang sebelumnya. Menembak dengan awan terbang. Yunxi Jiao minum di atas, tombak seperti naga, menusuk tenda tombak yang cerah, membunuh pemuda baju ungu. Kapan? 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 Dua orang bertabrakan terus-menerus, dan mereka masih setara. Namun anehnya, ada titik terang di tubuh pemuda berbaju ungu itu. Di setiap titik terang, ada senjata yang terbang keluar. Senjata-senjata ini digantungkan di sekitar tubuh pemuda baju ungu itu. Senjata-senjata ini tampaknya terhubung satu sama lain. Semua semangat juang para prajurit dikumpulkan pada pedang di tangan pemuda baju ungu, yang membuat pedang di tangannya semakin menakutkan. Senjata di tangan pemuda berbaju ungu jelas hanya prajurit roh kaisar, tetapi mereka dapat digabungkan menjadi satu dengan meminjam roh prajurit roh lainnya, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada tentara suci di tangan Yunxi. Membunuh. Pemuda berbaju ungu semakin berani berperang. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan cakar di tangan kirinya. Dia mengambil tomahawk dan keluar untuk membunuh Yunxi. Yunxi perlahan, ditekan. Sungguh bidang yang luar biasa, keterampilan yang luar biasa. Mata Luming penuh dengan keajaiban. Medan lawan sebenarnya bisa menggunakan senjata yang berbeda dalam waktu bersamaan. Saat menggunakan pedang, itu bisa diubah menjadi bidang pedang, dan saat menggunakan kapak, itu bisa diubah menjadi bidang kapak. Tampaknya sama dengan medan kacaunya. Namun, pihak lain tidak mungkin menumbuhkan kekacauan. 10.000 tentara. Dalam benak Luming, bidang yang sangat langka, bidang 10.000 tentara, melintas di benaknya. Dikatakan bahwa mengolah 10.000 senjata dapat mengendalikan 10.000 tentara di dunia. Apapun senjata yang digunakan, mereka dapat diubah menjadi bidang senjata yang sesuai. Tentu saja, itu hanya sebatas senjata, yang tidak bisa diubah menjadi api atau air. Itulah keistimewaan kekacauan. Tapi itu luar biasa. Berikan padaku. Akhirnya pemuda berbaju ungu itu memberikan minuman yang banyak, dan tubuhnya kembali menyala, dan segenggam senjata berterbangan. Ada 18 senjata yang berbeda, tergantung di sekitar pemuda kemeja ungu. Semuanya adalah prajurit roh kaisar. Semangat prajurit perang dari 18 prajurit roh kaisar berkumpul bersama, dan kekuatan mereka luar biasa. Kapan? Yunxi dipukul oleh pedang dan terbang keluar, memuntahkan seteguk darah, wajah pucat. Yunxi dikalahkan. Dia bukan lawan dalam Perang Dunia Pertama. Kamu harus menjadi anggota Gunung Yundi. Hei, Gunung Yundi memang seperti ini. Pemuda kemeja ungu itu mencibir dan tidak melanjutkan. Dia melangkah mundur ke pemuda bangsawan itu. 18 prajurit roh kekaisaran yang berbeda terbang ke tubuhnya dan menghilang. Wajah Yunxi agak jelek, tetapi rahasia 10.000 tentara yang dipraktikkan oleh orang-orang dari semua keluarga sangat kuat. Tianjiao banyak. Apakah ini Tianjiao kaisar? Dalam hati Luming, sebuah pikiran berubah.
Berapa lama dia memasuki medan pertempuran dari 100 kelompok etnis? Sebelumnya, dia bertemu Tian Jiao dari rumah Qiansha. Sekarang, semua orang yang dia temui adalah Tian Jiao. Mereka semua adalah Tian Jiao dari tubuh roh kelas 1. Selain itu, keterampilan dan keterampilannya lebih baik dari satu sama lain. Jika Tian Jiao seperti itu ditempatkan di Changzhou, masing-masing dari mereka akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi 10 penjahat teratas di masa depan. Ini membuat darahnya mendidih. Di lingkungan ini, kita dapat meningkat lebih cepat. Ya. Pada saat ini, pemuda bangsawan di tengah memandangi mayat pembunuh rumah Qiansha. Matanya bergerak, dan dia terkejut dan berkata, pembunuh rumah Qiansha dibunuh olehmu. Meskipun dia menggunakan kata, kamu, dia memandang Yunxi. Menurutnya, hanya ada kekuatan Yunxi, dan ada sesuatu yang dinantikan. Orang lain tidak layak disebut. Di antara mereka, sebenarnya ada seseorang dengan 6 tingkat Kaisar Wu. Dia benar-benar tidak tahu apakah akan mati atau tidak. Aku tidak membunuhnya. Yunxi menggelengkan kepalanya. Bukan kamu. Pria muda yang terhormat itu sedikit terpana. Dia membunuhnya. Saat ini, awan terbuka untuk Lu Ming. Pemuda terhormat itu tercengang, matanya menoleh ke arah Lu Ming dan berkata dengan heran, apakah itu kamu? Bagaimana kamu bisa membunuh para pembunuh rumah Qiansha? Menarik. Huang Liuzong, yang bisa membunuh ribuan pembunuh di mansion, sangat menarik. Tuan muda, biarkan aku mencobanya untuk melihat apa yang dia miliki pada akhirnya. Di sebelah pemuda bangsawan, pemuda lain dengan pakaian ungu berkata. Dengan baik. Pemuda terhormat mengangguk. Pemuda baju ungu melangkah keluar, napas yang kuat, meledak. Huang 8 puncak. Pemuda baju ungu ini, kultivasinya lebih lemah dari yang bertarung dengan Yunxi sebelumnya. Nak, aku ingin melihat apakah kamu memiliki keahlian khusus. Pemuda baju ungu menatap Lu Ming. Lu Ming bangkit dari langit, dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Dia juga ingin melihat seberapa kuat seni rahasia ribuan orang itu. Nak, pergilah dan gunakan semua kekuatanmu pada akhirnya, jika tidak, tidak akan ada kesempatan. Jalan terang pemuda kemeja ungu mengungkapkan warna penghinaan. Seorang pria dengan 6 tingkat Kaisar Wu sama sekali tidak memperhatikannya. Dia hanya ingin tahu tentang kemampuan Lu Ming untuk membunuh ribuan pembunuh di rumahnya. Kalau tidak, dengan prestasinya, dia tidak akan menantang seseorang dengan 6 tingkat Kaisar Wu, karena tidak ada efek tempering. Ledakan. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Karena pihak lain menyuruhnya melakukannya terlebih dahulu, dia langsung melakukannya. Dia memberikan permainan penuh pada keterampilan surga penjara, dan dia memukul pemuda baju ungu itu. Kekosongan bergetar, dan kekuatan tinju yang mengerikan menindas udara, membentuk gelombang udara yang mengerikan dan bergegas menuju satu sama lain. Wajah pemuda berbaju ungu itu tiba-tiba berubah. Kekuatan tinju Lu Ming benar-benar melebihi imajinasinya. Di tengah alisnya, ada titik terang. Kapak besar terbang keluar, dan kemudian kapak memotong ke arah Lu Ming. Kapan? Tinju itu bertabrakan dengan kapak, dan tubuh pemuda baju ungu itu terkejut dan mundur beberapa kali. Jadi hanya itu yang kamu punya. Lu Ming berkata dengan ringan. Mencari kematian. Pemuda baju ungu meraung, ada 6 tempat di tubuh, muncul bintik-bintik cahaya, 6 prajurit roh dengan warna berbeda, muncul. Tambahkan Tomahawk sebelumnya, total 7 tentara roh, adalah tentara roh Kaisar. 7 prajurit roh Kaisar digantung di tubuh pemuda baju ungu itu. Semangat prajurit perang terintegrasi satu sama lain dan berkumpul di Tomahawk. Membunuh. Pemuda baju ungu mengaum, untuk memegang Tomahawk, menuju Lu Ming untuk memotong, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sarung tangan Liu Yuan, menutupi telapak tangan, masuknya Zhen Yuan gila, biarkan sarung tangan Liu Yuan, seberat gunung. Ledakan. Lu Ming lagi, ledakan. Kali ini, pihak lain mundur dan ditekan oleh Lu Ming. Meskipun prestasi lawan 2 kali lebih tinggi dari Lu Ming, dan keterampilan bertarungnya juga sangat kuat, tubuh roh masih merupakan tubuh roh kelas 1. Ketika Lu Ming berada di pertemuan Dingbao, dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuhnya di hadapan kesombongan seperti itu. Sekarang, dengan prajurit sucinya, Lu Ming dapat dengan mudah menekan satu sama lain. Membunuh. Pemuda baju ungu meraung gila, 2 gerakan berturut-turut, tiba-tiba ditekan, membuatnya sulit diterima. Sebelum serangan itu, dia masih menyendiri, seolah dia bisa menghancurkan Lu Ming sesuka hati. Tapi sekarang, dia ditekan oleh Lu Ming, yang membuatnya merasa wajahnya hilang dan dia punya ide buruk untuk membunuh Lu Ming. Bab 1593 Subrek Penatua. Di tubuhnya, ada cahaya lagi. Kali ini, ada 10 titik cahaya, dan 10 tentara roh kekaisaran terbang keluar. 17 prajurit roh kaisar ditangguhkan, dan semangat prajurit perang tidak ada bandingannya. Mereka berkumpul di Tomahawk, membuat momentum pemuda baju ungu menjadi sangat kuat. Membunuh, membunuh, membunuh. Pria muda berbaju ungu itu minum, dan matanya meledak dengan pembunuhan dingin. Dia ingin membunuh Lu Ming dan menyelamatkan mukanya. Dia melangkah keluar, dikelilingi oleh prajurit roh, dan memotong dengan kapak besar, seolah dia bisa membuka langit. Ingin membunuhku.
Di mata Luming, kilatan warna yang tajam membuat Yuan yang lebih nyata mengalir ke sarung tangan Liu Yuan, yang bersinar seperti matahari kecil. Ledakan. Satu pukulan, hancurkan semuanya. Bang, bang, bang. Luming dan pihak lainnya, 3 langkah berturut-turut, setelah setiap gerakan, pihak lain akan terus mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, pihak lain mundur 9 langkah berturut-turut. Membunuh. Lalu, Luming minum banyak. Kekuatan formula pedang ajaib pecah. Mata Luming bersinar, 2 pedang panjang hitam keluar dari matanya dan menyerbu tubuh pemuda baju ungu itu. Tubuh pihak lain terkejut, dan matanya kendur sejenak. Ledakan. Pada saat ini, Luming menyerang lagi. Pukulan ini seperti menghancurkan yang layu dan membusuk. Meski lawan menggunakan tomahawknya untuk melawan di saat kritis, kekuatannya terbatas. Luming meniup kapak itu dengan 1 pukulan. Seluruh orang mundur dengan liar dan memuntahkan darah. Sua. Luming membuat langkah besar untuk mengalahkan lawannya. Cukup. Pria muda yang mulia, sedikit mengernyit, secerca dingin di matanya, melangkah keluar selangkah demi selangkah. Ledakan. Langkah ini, seolah mengguncang langit dan bumi, kekuatan yang mengerikan mengalir ke arah Luming. Wajah Luming berubah dan tinju mengepal, tapi tidak ada gunanya. Itu tidak merusak kekuatan. Gaya masuk, dan Luming meluncur mundur beberapa kilometer. Apa? Pertarungan roda. Jika satu tidak berhasil, 2. Luming mencibir. Perang roda. Haha, konyol. Pria muda yang mulia itu berdiri dengan tangan kosong, dan tubuhnya dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan, menekan ke arah Luming, seperti seorang prajurit ajaib yang ingin menghancurkan langit dan menebang dunia. Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan kekacauan dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan. Kekuatan bertarungmu tidak buruk, tapi tidak ada gunanya bertarung denganku meskipun kamu hanya 6 prajurit berat Kaisar Wu. Pria muda yang mulia itu berbicara dengan acuh tak acuh, dan suaranya penuh dengan keyakinan dan penghinaan yang kuat terhadap Luming. Luming, kamu tidak layak bertarung dengannya. Setelah itu, pemuda bangsawan itu memandangi pemuda yang dilukai oleh Luming dan berkata, di masa depan, berlatih keras dan berjuang untuk terobosan. Lain kali kamu melihat orang ini, kamu akan membunuhnya sendiri. Apakah kamu mengerti? Ya Pak. Pemuda baju ungu membungkuk untuk menanggapi, menatap mata Luming, penuh dengan pembunuhan dingin. Ayo pergi. Segera setelah napas pemuda bangsawan itu terkumpul, dia melangkah ke udara. Ya, seperti yang dia katakan, prestasi Luming terlalu rendah untuk bertarung dengannya. Dia bahkan tidak tertarik melakukannya. Dalam sekejap mata, pemuda terhormat, dan 2 pemuda berbaju ungu, menghilang di hadapan publik. Pada saat ini, Yun Kei, beberapa orang Yun Feng, menatap mata Luming, penuh ketakutan. Luming mampu mengalahkan talenta dari 8 keluarga Kaisar Wu. Kekuatan bertarungnya di luar dugaan mereka. Kultivasi Yun Kei juga merupakan puncak ke-8 Kaisar Wu. Namun, menurutnya sebagian besar talenta dengan level yang sama di puluhan ribu keluarga tidak terkalahkan, tetapi Luming dapat memenangkan pertempuran, yang menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya sudah berada di atasnya. Tatapan Yunsi pada Luming juga cukup rumit. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia tidak mampu mengalahkan talenta 10.000 keluarga. Namun, Luming mampu melampaui ganda dan mengalahkan talenta dari seluruh dunia. Kekuatan bertarungnya begitu kuat hingga benar-benar luar biasa. Selamat tinggal. Pada saat ini, Luming menatap Xiang Yunsi, sedikit mengepalkan tinjunya, dan berencana untuk pergi sendiri. Baginya, lebih nyaman baginya untuk bertindak sendiri. Luming, rumah Qianxia diciptakan oleh Qianxia Wudi. Kekuatannya sangat besar dan para ahlinya seperti awan. Terutama di medan perang Baizu, tidak sedikit orang di rumah Qianxia. Kamu harus berhati-hati. Lagi pula, Yunsi masih tidak tahan untuk mengingatkan Luming. Terima kasih banyak, aku akan berhati-hati. Lu Mingdao. Luming, medan perang 100 etnis, memiliki kota yang dibangun oleh penduduk setempat. Jika kamu memasuki kota, orang yang membunuh rumah itu akan ragu dan tidak berani pergi terlalu jauh. Cloud Xi mengingatkan jalan. Luming mengangguk. Tidak semua dari ratusan medan perang etnis adalah orang asing seperti mereka, dan ada penduduk asli. Padahal, penduduk asli bukanlah penduduk asli murni. Mereka semua adalah orang-orang yang telah memasuki medan perang Baizu di masa lalu. Beberapa dari mereka tinggal di medan perang Baizu selamanya dan tidak keluar. Mereka mengakar di medan perang Baizu dan berlipat ganda. Seiring waktu, semakin banyak orang di medan perang Baizu. Orang-orang ini disebut penduduk asli. Selain itu, karena penduduk asli telah tinggal di medan perang Baizu sejak kecil, mereka telah terbiasa dengan hukum kacau antara langit dan bumi, dan dapat beradaptasi dengan hukum kacau tersebut. Oleh karena itu, beberapa penduduk asli yang berbakat dapat menerobos tanah suci di medan perang Baizu, tanpa jatuh atau menjadi gila karena peraturan yang kacau. Namun, di medan perang Baizu, bagaimanapun, batasannya sangat besar, sehingga penduduk setempat hanya dapat berkultivasi ke tanah suci dinasti Ming, dan hampir tidak mungkin untuk menembus ke alam orang suci yang agung. Orang-orang kuat lokal dari tanah suci ini akan membangun kota dan membangun kekuatan di medan perang 100 etnis.
Di kota-kota ini, umumnya dilarang berkelahi dan membunuh. Oleh karena itu, jika melanggar tanah suci penduduk asli, yang kuat akan mengambil tindakan untuk membasmi para pelanggar. Oleh karena itu, di medan perang Baizu tidak ada aturan, tetapi masih ada beberapa aturan di kota-kota tersebut. Tentu saja, hal-hal tidak mutlak. Jika kekuatannya cukup kuat untuk membunuh orang lain di kota, dan kemudian melarikan diri dengan cepat dari kota, bahkan orang suci itu tidak ada hubungannya. Tapi setidaknya jauh lebih aman daripada di luar kota, jadi Yunxi menyarankan agar Lu Ming pergi ke kota. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan melangkah pergi, dan menghilang di sini dalam sekejap mata. Dengan tanda pembunuhan di tubuhnya, dia tidak akan pernah pergi ke kota terdekat. Dia harus ditemukan dan dibunuh oleh rumah Qiansha. Awan terbuka dan mencibir. Yunxi memandangi awan dengan sedikit jijik, lalu berbalik dan pergi. Lu Ming memanipulasi sayap bulu hitam dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera terbang puluhan ribu mil. Medan perang Baizu telah mengumpulkan banyak Tianjiao dari pasukan kekaisaran, hampir semuanya adalah Tianjiao dari roh superior. Bahkan ada Tianjiao yang telah berkultivasi menjadi roh surga di kedalaman medan perang 100 klan. Ada terlalu banyak Tianjiao, kultivasi aku sangat lemah, dan aku harus menerobosnya secepat mungkin. Lu Ming mengubah pikirannya. Kelemahan Lu Ming selalu menjadi kultivasinya. Dia berasal dari pulau terpencil. Lingkungan kultivasi sebelumnya tidak baik. Dibandingkan dengan Lu Tianjiao di dinasti Yuan, kultivasinya jauh lebih lemah. Dia mengerti medan kekacauan. Dia tidak takut pada siapapun. Saatnya menemukan tempat untuk menerobos. Lu Ming melirik. Setelah terbang puluhan ribu mil jauhnya, Lu Ming terbang menuju gunung, dan kemudian medan yang kacau berubah menjadi wilayah bumi. Lu Ming bergegas ke gunung secara langsung, seperti seni melarikan diri dari bumi, sedangkan permukaan gunung tidak berubah. Memasuki pusat gunung, Lu Ming membuat gua sederhana di tengah gunung, lalu memasuki peta gunung dan sungai. Bab 1594 Subrek Penatua. Memasuki gambar gunung dan sungai, Lu Ming duduk bersila di bawah pohon pencerahan kuno. Hingga saat ini, Lu Ming telah menuangkan banyak cairan roh. Pohon kuno udau tumbuh dengan sangat bahagia. Sekarang tingginya 2 meter, batangnya tebal dengan lengan, dan cabangnya rimbun. Nafas jalan surga berputar di sekitar cabang dan daun. Orang yang berlatih, duduk di bawah pohon pencerahan kuno, memiliki pikiran yang damai, pikiran yang jernih, dan pikiran yang aktif. Kecepatan pencerahannya dapat ditingkatkan berkali-kali lipat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan batu Tiandao, yang menyebarkan nafas Tiandao, sehingga Lu Ming dapat memahami medan yang kacau lebih cepat dan lebih cepat. Lu Ming menutup matanya dan diam-diam mengerti. Sebelumnya, Lu Ming telah berkeliling dunia selama setahun penuh, yang sesuai dengan sifat langit dan bumi. Pada tahun itu, meskipun kultivasi Lu Ming berkembang sangat lambat, bidang kekacauan telah mencapai batas tingkat ke-6 dan dapat dipatahkan kapan saja. Terlebih lagi, Lu Ming lebih sejalan dengan sifat langit dan bumi, dan memahaminya lebih cepat. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Tiba-tiba, medan kacau Lu Ming tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih ringkas. Di bidang kekacauan, itu telah menembus dan mencapai 7 tingkat. Bidang 7 tingkat sudah berada di tangan Kaisar Wu berpangkat tinggi. Tapi Lu Ming tidak berhenti. Akumulasi sebelumnya terlalu kuat. Itu seperti banjir yang membuka pintu air. Bidang kacau meningkat dengan cepat. Dan batu jalan surgawi, Lu Ming satu demi satu, terus-menerus dikeluarkan. 2 hari kemudian, kekacauan Lu Ming mencapai puncak level 7. Ini adalah seluruh tingkat kekacauan. Ini terobosan yang luar biasa. Tentu saja, ini karena Lu Ming telah menumpuk setahun sebelumnya, dan sekarang meledak dengan kecepatan yang mengejutkan. Nanti setelah ledakan, kecepatan latihan akan kembali normal. Setelah terobosan di bidang kekacauan, sekarang saatnya untuk menerobos kultivasi. Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar batu mentah kelas menengah, meledak menjadi kekuatan fagositik, dan mulai melahap penyulingan. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Kultivasi Lu Ming, promosi gila-gilaan, hingga 7 puncak Kaisar Wu, sejajar dengan medan kekacauan, baru saja berhenti. Lu Ming secara resmi naik ke jajaran Kaisar Wu berpangkat tinggi, dan efektivitas tempurnya meningkat pesat. Peningkatan prestasi Lu Ming telah menghasilkan peningkatan menyeluruh dalam efektivitas pertempuran. Dengan peningkatan cepat Zhen Yuan, tubuh roh menjadi lebih padat dan menjadi lebih kuat, dan kekuatan jiwa akan menjadi lebih kuat dengan peningkatan kultivasi. Apalagi di medan chaos, karena sulitnya upgrade, kekuatannya akan melonjak setiap kali kamu mengupgrade. Pada saat yang sama, peningkatan kultivasi juga dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan prajurit suci. Oleh karena itu, pencapaian Lu Ming telah meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sekarang, Lu Ming bertarung melawan Yun Kei, seorang jenius di puncak 8 puncak Kaisar Wu. Dia yakin akan saling membunuh dalam hitungan detik. Sekarang saatnya keluar dan mencari yang kuat untuk bertarung, sehingga aku bisa menerobos lebih cepat. Jika aku diam membabi buta, aku akan kehilangan makna datang ke medan perang Baizu.
Luming berpikir, lalu membuat peta gunung dan sungai, mengubah medan yang kacau menjadi wilayah bumi, bergegas keluar dari pegunungan dan terbang menuju kedalaman medan perang 100 etnis. Sua, sua, sua. Sebelum Luming terbang jauh, dia melihat beberapa sosok, memotong kekosongan dan terbang ke satu arah. Seseorang memandang Luming dengan ketidakpedulian yang jauh dan mengabaikan Luming. Mereka semua adalah tuan, dan mereka semua adalah yang kuat dari Wu Huangjiu. Luming bergumam dan kemudian melanjutkan. Tapi kemudian, Luming bertemu dengan beberapa kelompok orang, dan mereka semua terbang ke arah yang sama. Bukankah kebetulan begitu banyak orang menuju ke arah yang sama? Atau ke arah itu, apa yang menarik orang-orang ini ke masa lalu? Luming berpikir. Sua, sua, sua. Saat ini, Luming melihat 3 sosok terbang ke arah itu. Ikuti aku dan lihat. Segera, Luming benar-benar menyatukan napasnya, jatuh ke tanah di bawah, menutupi gunung dengan pepohonan, dan mengikuti orang-orang itu jauh. 1 jam kemudian, mereka sampai di pegunungan yang luas. Ketiga sosok itu, tiba-tiba berhenti, lalu mengangguk satu sama lain. Pada saat yang sama, jatuh ke bawah, sosok itu menghilang. Luming bangkit dari langit, muncul di langit tempat orang-orang itu baru saja berdiri dan melihat ke bawah. Di bawah, ada sebongkah batu besar, tetapi di dalam batu tersebut terdapat retakan, sangat rahasia, jika tidak diperhatikan dengan seksama, tidak dapat dilihat dengan jelas. Saat ini, angka-angka itu telah menghilang. Apakah orang-orang itu memasuki celah ini? Pikiran Luming bergerak, dan sayap hitam muncul, lalu kekacauan menutupi seluruh tubuh dan jatuh ke arah retakan. Retakannya telah turun, gelap, tetapi saat Luming terus jatuh, retakannya semakin besar, di bawah, semakin lebar. Di dalam celah ini, apakah ada dunia? Luming berdiri di langit dan melihat ke bawah. Di bawah, sebenarnya adalah tanah tanpa batas, dengan cahaya redup, hampir tidak bisa melihat gunung dan sungai. Luming jatuh sesuka hati, jatuh di puncak gunung dan melihat sekeliling. Di depan mata aku, ada gunung, tapi tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ada bebatuan hitam dan tanah di mana-mana. Apakah semua orang yang dia lihat datang ke sini? Luming berpikir. Medan perang Baizu terjadi di zaman kuno. Tak terhitung ahli yang berpartisipasi dalam perang, dan tak terhitung master yang tewas dalam pertempuran, membentuk negeri asing. Tempat-tempat aneh itu seringkali memiliki peluang besar, tetapi juga berisiko. Membunuh. Tiba-tiba, di belakang Luming, angin kencang bertiup dan menyerang Luming. Luming tidak ragu-ragu, dia bergoyang, menghindari serangan itu, dan kemudian berbalik untuk melihat ke belakang. Apa ini? Sungguh roh jahat yang berat. Mata Luming sedikit membeku. Dia diserang oleh monster tinggi dan kekar dengan duri tulang hitam di tubuhnya. Dia sudah dewasa, dengan tomahawk di tangannya. Tubuhnya penuh dengan roh jahat yang kuat. Membunuh. Monster itu mengucapkan kata-kata manusia, meraung, dan membunuh Luming lagi. Huang Liuzong, mati. Luming meledak dengan tinjunya, dan kekuatan Senju Tiamong membombardir. Menyentuh. Ini setara dengan 6 monster berat Kaisar Wu, yang langsung dibelah oleh tinju Luming. Tapi monster ini bukanlah darah dan daging. Setelah tubuh meledak dan terbelah, itu berubah menjadi sekelompok ki jahat, berguling-guling di udara, dan kemudian memadat menjadi penampilan monster itu, dan meraung untuk membunuh Luming. Ini benar-benar dipadatkan oleh ki jahat, yang akan menghancurkan ki jahatmu. Segera, Luming menjalankan medan kekacauan dan membombardir. Tubuh monster itu tersebar lagi dan berubah menjadi ki jahat yang bergulir. Tapi saat berikutnya, ki jahat ini, sekali lagi mengembun, berubah menjadi penampilan monster, nafas, hanya sedikit melemah. Monster macam apa ini? Bahkan di medan yang kacau, itu hanya bisa dimusnahkan sedikit, dan tidak bisa dibunuh sama sekali. Luming terlihat terkejut. Kemudian, Luming menembak beberapa kali berturut-turut. Setiap kali, dia memecahkan monster itu. Namun, setiap kali, monster itu berubah menjadi ki jahat, dan kemudian memadat lagi. Sepertinya dia tidak mati sama sekali. Bab 1595 Subrek Penatua. Monster ini lebih sulit daripada mereka yang melatih roh alam. Saat diserang, tubuh mereka yang mempraktikkan roh alam akan berubah menjadi elemen alam untuk mengurangi kerusakan. Namun, selama kekuatannya cukup kuat, mereka bisa terus melemahkan semangat pihak lain. Tapi monster ini, kekuatan murni, tampaknya tak terhapuskan, bahkan medan kekacauan, tidak banyak berpengaruh padanya. Tidak, monster ini memiliki inti, tepat di tengah alis. Tiba-tiba, mata Luming cerah. Ketika dia menghancurkan monster itu lagi, dia menemukan bahwa di tengah alis monster itu, ada kristal hitam yang dikelilingi oleh ki jahat, yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Terlebih lagi, ki jahat yang tersebar berkumpul di sana untuk membentuk tubuh monster itu lagi. Puff! Luming melangkah keluar, meraih seperti cakar naga, meraih alis monster itu dan meraih batu kristal. Kemudian Luming mundur dan mengambil kristal itu. Luming lihat, tangan keluar dari batu hitam, kristal di atas, ada lapisan api sihir hitam. Ada jejak spiritualitas di kristal itu. Menarik, bunuh untukku.
Luming bergumam, dan Zenyuan menuangkannya, dan api ajaib pada kristal itu langsung musnah. Menyentuh. Setelah itu, tubuh monster tersebut akan dilebur ke dalam api. Kristal ini adalah intinya. Apakah ini kristal ajaib dalam legenda? Melihat batu kristal di tangannya, mata Luming menjadi cerah. Kristal ajaib, harta yang sangat berharga, hanya bisa lahir di tempat dengan roh jahat yang sangat kuat. Fungsi terbesar dari kristal ajaib adalah untuk memurnikan jiwa. Melalui pemurnian sihir dan kristal roh jahat, kekuatan jiwa prajurit akan terus ditingkatkan. Di tempat ini, ada iblis dan roh jahat. Mata Luming semakin cerah dan cerah. Luming telah mengolah formula pedang ajaib, yang sangat berguna baginya. Kekuatan jiwa Luming puluhan kali lebih kuat dari level yang sama karena hubungan antara memurnikan dunia dan merampok bel. Selain itu, budidaya pedang dewa juga akan meningkatkan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Luming lebih kuat daripada prajurit di puncak Kaisar Wu 9 kali, dan bahkan mendekati kekuatan jiwa setengah suci. Dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, menggunakan formula pedang ajaib dapat langsung merobek jiwa seorang pejuang dengan level yang sama dan membuat jiwa pihak lain kehilangan akal sehatnya. Bahkan para prajurit yang berada di puncak ke-9 Kaisar Wu akan sangat terpengaruh dan kekuatan tempur mereka akan sangat melemah. Bahkan semi orang suci dapat dipengaruhi oleh serangan jiwa Luming dan kekuatan tempur mereka melemah. Jika kekuatan jiwa Luming terus meningkat dan mencapai tingkat kekuatan jiwa semi-saint, atau bahkan lebih kuat, saat menggunakan formula pedang ajaib, aku khawatir itu akan langsung merobek jiwa semi-suci, dan peningkatan kekuatan jiwa Luming kekuatan tempur akan sangat hebat. Selain itu, dikatakan bahwa semakin kuat seorang pejuang, semakin ia memperhatikan jiwanya. Dikatakan bahwa setelah tingkat kultivasi tertentu, jiwa memainkan peran yang sangat penting dalam seni bela diri. Oleh karena itu, nilai kristal ajaib sangat mencengangkan di pasaran. Apakah ada roh jahat di tempat ini? Setelah Luming menyingkirkan kristal roh jahat, dia bergerak, dan bergegas menuruni gunung secara langsung dan mendarat di tanah bebatuan yang aneh. Mengaum. Luming baru saja jatuh, raungan berdering, seekor harimau raksasa membunuh Luming. Harimau raksasa ini berwarna hitam dan penuh dengan roh jahat. Itu juga memiliki kultivasi Kaisar Wu. Ledakan. Luming meledak dengan tinjunya, dan harimau raksasa itu hancur berkeping-keping. Sama seperti pria seperti monster sebelumnya, roh jahat itu berguling dan tubuh harimau raksasa itu memadat lagi. Tentu saja. Beberapa saat yang lalu, Luming melihat ada batu kristal di tengah alis harimau raksasa itu. Membunuh. Luming melangkah keluar, mencakar alis harimau raksasa itu, mengambil sepotong kristal. Kristal roh jahat benar-benar kristal roh jahat. Ada juga lapisan api ajaib di atasnya, yang dimusnahkan oleh Luming, dan harimau raksasa itu berubah menjadi ki jahat dan menghilang. Haha, ini benar-benar tanah harta karun. Luming sangat gembira dan mulai mencari benda-benda ajaib. Beberapa mil di depan, iblis lain muncul. Itu serigala raksasa. Itu juga keberadaan ke-6 Kaisar Wu. Luming meraih kristal roh jahat di alisnya dan terus bergerak. Mengaum, mengaum. Selama lebih dari 10 mil berturut-turut, tidak ada iblis, tetapi setelah lebih dari 10 li, terdengar raungan terus-menerus, dan ada 6 iblis yang membunuh Luming. Salah satunya, mengeluarkan nafas 8 berat Wu Huang, dan 2 di antaranya adalah 7 berat Wu Huang, dan 3 lainnya adalah 6 berat Wu Huang. 6 iblis sekaligus, kekuatannya luar biasa. Tubuh Luming melintas dan membunuh 6 benda sihir berat Kaisar Wu dengan satu gerakan. Dia meraih kristal roh jahat. Pada saat yang sama, kipas bulu dan sayap hitam menyebarkan yang lain dan mengubahnya menjadi ki jahat. Tapi saat berikutnya, dia langsung berkumpul bersama. Puff, puff. Luming melakukan serangkaian gerakan, dan 6 benda ajaib Wu Huang lainnya ditangkap oleh Luming dan dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai. Dan kemudian, 7 cakar, 1 yang berat. Monster itu meraung dan memelintir kepalanya. Itu menghindari serangan Luming dan membiarkan Luming menggenggamnya dengan 1 cakar. Tubuhnya pecah, tetapi segera memadat. Cukup pintar. Luming bergumam dan terus menangkap 2 iblis lainnya. Kedua iblis itu juga sangat pintar. Mereka melindungi kepala mereka dengan sangat baik dan mencegah Luming menangkap mereka, sementara tubuh mereka dibiarkan dibombardir oleh Luming. Iblis jenis ini lebih sulit daripada seni bela diri pada level yang sama. Mereka hanya perlu melindungi kepala mereka, mengabaikan tempat lain dan menyerang dengan gila-gilaan. Tapi untuk kekuatan bertarung Luming yang kuat, aku khawatir akan ada masalah. Gerbang Tuhan 9 segel, lihat bagaimana kamu bersembunyi. Luming mencubit segel dengan kedua tangan. Di langit, 7 pintu yang tersegel tiba-tiba muncul. Sekarang, Luming telah mampu memadatkan 7 pintu segel. 7 pintu yang disegel memancarkan sinar cahaya, dan tiba-tiba ketiga iblis itu diperbaiki. Puff, puff, puff. Sosok Luming melintas, dan dalam sekejap, dia mengeluarkan kristal iblis dari 3 iblis, lalu menggunakan Zenyuan untuk menghapus roh di atas. 6 iblis, semuanya menjadi roh jahat, menghilang di antara langit dan bumi. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin baik kualitas kristal roh jahat.
Luming melihat Wu Huang Qicong dan sepotong kristal ajaib Wu Huang 8 kali lipat. Dia menemukan bahwa kualitasnya lebih baik daripada 6 benda ajaib Kaisar Wu. Luming menyimpannya dan melanjutkan. Tampaknya ada sejumlah besar iblis di tempat ini. Luming terus maju dan terus-menerus bertemu dengan iblis, level tertinggi, dan bahkan 9 level yang setara dengan Kaisar Wu. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatannya, dan semakin sulit untuk ditangkap oleh kristal roh jahat. Namun, Luming memiliki 9 segel gerbang dewa, yang dapat menghalangi tindakan pihak lain, yang jauh lebih nyaman. Di belakang, Luming memanggil gelembung untuk membantu. Dalam domain ruang waktu gelembung, lebih mudah untuk melarang iblis-iblis ini. Luming seperti pemanen, memanen roh jahat. Setengah hari kemudian, Luming telah memperoleh lebih dari 100 keping kristal sihir jahat. Dari Wu Huang 6 berat, hingga Wu Huang 9 berat, semuanya ada. Bab 1596 Subrek Penatua. Di sebuah gua, ada pagoda yang digantung di atas kepala Luming. Di pagoda, ada bidang ruang waktu. Gelembung transparan tiba-tiba terbentuk, yang memberikan benda ajaib 9 tingkat kepada Kaisar Wu. Dengan satu cakar, Luming meraih kristal ajaib dari benda ajaib ini. Sangat nyaman untuk mendapatkan bantuan gelembung. Wajah Luming ditutupi dengan senyuman. Gelembung bersembunyi di pagoda. Saat pencapaian Luming menjadi semakin tinggi, orang-orang yang dia hubungi menjadi semakin kuat. Banyak orang, aku khawatir, dapat mengenali gelembung secara sekilas. Nilai tikus ruang waktu dalam masa pertumbuhannya tidak terbatas, dan daya pikatnya sangat buruk. Jika mereka dikenang oleh beberapa makhluk kuat, Luming akan berada dalam bahaya. Jadi sekarang ketika Luming ingin mengeluarkan gelembung untuk membantu, dia akan membiarkan gelembung masuk ke dalam pagoda. Dengan cara ini, banyak orang akan mengira bahwa pagoda inilah yang memiliki efek ruang dan waktu. Meskipun pagoda dengan domain ruang waktu sangat berharga, bagaimanapun juga ia memiliki beberapa fungsi. Karena tidak dapat ditingkatkan, beberapa keberadaan yang kuat tidak dapat dilihat. Tetapi jika waktu dan ruang roh tikus, itu benar-benar berbeda, muncul, di masa depan bisa melawan cuaca. Ini adalah 10 Warcraft yang sebenarnya. Secara alami, Luming harus berhati-hati. Setelah mendapatkan kristal ajaib, Luming keluar dari gua dan terus bergerak maju. Daerah ini sangat luas. Sejauh ini, Luming belum bertemu orang lain. Segera setelah itu, Lu Jingming mendapat lusinan balok ajaib. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, Luming mendengar ada teriakan dari depan, yang semuanya adalah panggilan iblis. Ada banyak suara. Pergi. Mata Luming berbinar dan bergegas ke tempat asal suara itu. Setelah melewati 2 puncak, Luming melihat sekelompok besar iblis sedang mengepung 4 orang muda. Itu mereka, kebetulan sekali. Mata Luming sedikit menyipit. Keempat pemuda itu sebenarnya adalah Yun Si dan Yun Kei. Mereka seharusnya melihat orang lain datang ke sini dan mengikuti. Setidaknya ada ratusan iblis yang menyerang 4 orang Yun Si. Dengan kekuatan bertarung Yun Si, mudah untuk naik level untuk bertarung, tetapi mereka tidak takut pada iblis-iblis ini, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan kristal roh jahat dengan begitu banyak iblis. Memarahi, iblis-iblis ini terlalu licik, selalu menghindari kepala, sehingga kamu tidak bisa mendapatkan kristal roh jahat. Cloud membuka jalan omelan marah. Jika sejumlah kecil iblis, mereka dapat menggunakan cara pengepungan untuk mendapatkan kristal roh jahat, tetapi ada terlalu banyak iblis di tempat kejadian. Selain itu, kamu tidak dapat langsung menghancurkan kepala iblis. Akibatnya, kristal ajaib di dalamnya juga akan hancur. Dalam hal ini, itu akan sia-sia. Keempat pria Yun Si membombardir dan menyebarkan tubuh mereka, tetapi segera setelah iblis-iblis ini tersebar, iblis-iblis lain bergegas menyerang Yun Si, membuat mereka tidak punya waktu untuk merebut kemenangan dan mengejar serta merebut kristal roh jahat. Setelah bermain lama, mereka bahkan tidak mendapatkan sepotong kristal ajaib. Saat ini, Luming melangkah keluar dan keluar. Ini kamu, Luming. Luming keluar, biarkan Yun Si, Yun Kei dan yang lainnya sangat terkejut. Luming, kamu belum mati. Sepertinya kamu beruntung. Selama ini, orang-orang di rumah Qiansha belum ditemukan. Awan terbuka dengan cibiran. Luming memandang awan dengan acuh tak acuh. Untuk orang-orang seperti itu, Luming mengabaikannya secara langsung. Mengaum, mengaum. Luming muncul. Sekelompok iblis berbalik arah dan bergegas menuju Luming. Hampir semuanya adalah 6 atau 7 benda ajaib Kaisar Wu. 9 meterai di gerbang Tuhan. Luming mencubit Jue, dan 7 pintu tersegel muncul, menghalangi 7 benda ajaib, dan kemudian sosok itu berkedip, dan 7 kristal ajaib muncul di tangan Luming. Begitu mudah. Yun Si, Yun Kei beberapa orang, tertegun. Apalagi saat awan terbuka, mereka menunjukkan kecemburuan. Mengaum, mengaum. Lebih banyak iblis bergegas ke Luming. Luming sekali lagi memadatkan gerbang segel, dan kali ini, gelembung membantu Luming untuk bergerak. Sejumlah besar benda ajaib telah diperbaiki dan sulit untuk dipindahkan. Luming berjalan-jalan di halaman, seolah memetik buah dari halaman belakang rumahnya sendiri.
Dia mengambil kristal ajaib, yang berubah menjadi roh jahat dan menghilang satu demi satu. Setelah itu, Lu Ming bergegas menuju iblis yang mengepung Yunxi dan lainnya, jadi dia mencoba melakukannya lagi. Segera setelah itu, lebih dari 100 iblis berubah menjadi ki jahat dan menghilang, dan semua kristal iblis memasuki peta gunung dan sungai Lu Ming. Ini. Yunxi tertegun. Brengsek. Awan terbuka, mata, penuh api kecemburuan. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan sepotong kristal ajaib, tetapi Lu Ming dengan mudah mendapatkan lebih dari 100 buah kristal ajaib. Ini lebih cepat dari mereka. Aku tidak tahu berapa kali. Awan terbuka, mata berputar, mencibir untuk membuka. Apakah kamu mengerti? Ini konyol. Area ini penuh dengan iblis. Bagaimana kamu bisa menarikku? Selain itu, aku menyelamatkanmu. Jika kamu tidak berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu, kamu masih ingin aku membagikan kristal roh jahatmu. Kulitmu benar-benar tebal. Lu Ming mencibir. Bersenandung. Yun Kei mendengus dingin, wajahnya sedikit jelek, dan kemudian matanya menoleh lagi, menunjukkan senyum palsu dan berkata, Lu Ming, kamu datang dari Gunung Yundi, yang merupakan tim kami awalnya. Bagaimana kalau kembali ke tim sekarang? Bagaimana kalau kita menangkap kristal roh jahat itu dan membaginya sama rata menurut kepala? Wajah Lu Ming menunjukkan cibiran, seperti melihat orang idiot, melihat ke awan. Awan ini tidak hanya memalukan, tetapi juga tidak tahu malu. Sebelumnya, dia takut akan pengejaran Qian Shafu dan mengusir Lu Ming pergi. Sekarang, melihat bahwa Lu Ming telah menangkap efisiensi luar biasa dari iblis Sajing, dia ingin membiarkan Lu Ming kembali ke tim, dan dia juga mengusulkan untuk mendapatkan bagian yang sama dari iblis Sajing. Betapa konyolnya. Lu Ming, dengan senyum sinis, berkata, ya, tapi saat kita keluar dari tempat ini, kita masih satu tim. Bagaimana kalau pergi bersama? Ini. Awan tiba-tiba membeku. Aku bercanda, saat aku keluar dari sini, Lu Ming akan terus bersama mereka. Jika pembunuh rumah Qiansha membunuhku, mereka tidak akan mati bersama Lu Ming. Bagaimana bisa? Awan terbuka, matanya menoleh lagi, dan berkata, oke, kamu bisa. Mulut berkata demikian, tetapi dalam hati berpikir, pertama Lu Ming mantap, untuk mendapatkan sejumlah besar kristal roh jahat, pergi dari sini, satu kaki menendang Lu Ming terbuka. Haha, aku hanya bercanda denganmu. Apakah kamu percaya itu? Lu Ming tertawa dengan lebih banyak sarkasme. Lu Ming, kamu. Yun Kei sangat marah dan tahu bahwa Lu Ming telah mempermainkannya. Lu Ming tidak berniat kembali ke tim. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, dari ngarai terdekat, tanah berguncang, dan sekelompok iblis menggedor dengan ganas. Ada begitu banyak iblis di sini. Lu Ming melangkah maju, dan pintu segel mengembun, memperbaiki 7 benda ajaib. Saat berikutnya, Lu Ming memiliki 7 batu rem ajaib lagi. Bab 1597. Lu Ming dengan gelembung, sembarangan memanen kristal roh jahat di antara iblis, membuat mata iri Yun Kei merah. Dia meraung dan ingin menangkap kristal ajaib, tetapi setelah bertarung dengan iblis untuk waktu yang lama, dia berhasil memenangkannya. Lu Ming, bagaimanapun, sudah memiliki hampir 100 entry kristal ajaib. Ada lebih dari 100 iblis yang keluar dari ngarai, dan ada lebih dari 10 dalam sekejap. Saat itu, di langit, beberapa anak muda datang. Begitu beberapa anak muda tiba, mata mereka langsung tertuju pada Lu Ming. Saat ini, Lu Ming Zeng menggunakan 9 segel gerbang dewa. 7 pintu tersegel menyegel 7 iblis dan mengambil 7 kristal ajaib. Segel yang hebat. Salah satu pemuda memiliki mata yang cerah. Pada saat ini, Lu Ming juga memperhatikan beberapa anak muda di langit, sekali lagi membuka pintu segel, menutup beberapa yang tersisa, merebut kristal roh jahat, lalu pindah, dan hendak pergi dari sini. Tapi di langit, sosok anak muda itu melintas di sekitar Lu Ming. Tuan-tuan, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Lu Ming bertanya dengan dingin. Bukan apa-apa, kami pikir metode penyegelanmu bagus. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Salah satu pemuda berambut pendek berkata sambil tersenyum bahwa nafas Wu Huangjiu dipancarkan dari tubuhnya dan terkunci di Lu Ming. Kerjasama, aku tidak tertarik, aku lebih suka sendiri. Lu Ming langsung menolak. Ditolak oleh Lu Ming, wajah pemuda berambut pendek itu menjadi dingin dan berkata dengan nada mengancam, Nak, kamu adalah pria 7 tingkat Kaisar Wu, sebaiknya kamu melihat situasinya dengan jelas. Saat suara itu turun, nafasnya menjadi lebih kuat, membentuk tekanan yang mengerikan, menekan ke arah Lu Ming. Ancaman itu terbukti dengan sendirinya. Di saat yang sama, ada juga 3 anak muda, juga terengah-engah, menekan Lu Ming. 1 Wu Huang 9 puncak, 2 Wu Huang 8 puncak. 4 tuan mengelilingi Lu Ming dengan mata muram. Tidak jauh, awan terbuka untuk menertawakan. Haha, siapa yang menyebut bocah ini sombong? Sekarang bagaimana dia bisa mati? Yunxi, itu bukan urusan kita. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Yun Kei mencibir dan mengingatkan Yunxi untuk tidak melakukannya. Yunxi mengerutkan kening, tetapi pihak lain memiliki 2 Kaisar Wu 9 orang berat, bahkan jika dia ingin membantu, aku khawatir tidak ada yang bisa dia lakukan.
Mata Luming dingin dan melihat sekelilingnya. Dia melontarkan sepatah kata, pergi. Kata-kata ini, biarkan empat anak muda, ekspresi wajah pada saat yang sama berat. Nak, jika kamu tidak memiliki nilai guna, sekarang aku akan menghajarmu sampai mati. Sekarang, aku akan memberimu dua cara. Yang pertama adalah menyerahkan kristal roh jahat di tubuhmu, lalu ikuti kami dengan patuh untuk membantu kami memburu kristal roh jahat. Jalan kedua adalah kematian. Jalan mana yang kamu pilih? Pemuda rambut pendek acuh tak acuh. Aku akan mengambil dua lainnya. Lu Mingdao. Dua yang mana? Pemuda berambut pendek aleng, tanpa sadar bertanya. Pertama, keluar dari sini. Kedua, kamu mati. Lu Mingdao. Empat anak muda, dalam keadaan linglung pada saat bersamaan. Nak, berani bermain dengan kami dan mati. Di mata pemuda rabun, ada pedang guntur dan kilat di tangannya, dan dia membunuh Luming. Membunuh. Minuman Luming dan formula pedang ajaib pecah, menyerang jiwa pihak lain. Pemuda berambut pendek memotong pedangnya menjadi dua, berhenti dan meraung. Wah! Luming, memegang senjata naga hitam, menembus dan membunuh paku rambut pendek di tanah. Karena dia ingin memulai, Luming tidak akan pernah toleran dan langsung meluncurkan petir untuk membunuh lawannya. Tiga lainnya tertegun. Tanpa diduga, Luming begitu mengerikan sehingga dia membunuh pemuda berambut pendek itu dengan satu gerakan. Pemuda berambut pendek adalah salah satu yang kuat dari Wu Huangjiu. Dia dua kali lebih tinggi dari Luming. Dia benar-benar terbunuh oleh satu gerakan. Pada saat ketiga orang itu bereaksi, itu sudah terlambat. 7 pintu tersegel muncul di sekitar mereka, dan tubuh mereka sulit digerakkan karena kekuatan penyegelan yang mengerikan. Mereka mengamuk, mencoba mendobrak pintu yang tersegel. Membunuh. Kemudian, pedang ajaib Jue meledak dan menusuk tubuh ketiga orang itu, membuat jiwa mereka seolah tercabik-cabik. Ah, tidak, selamatkan hidupku. Ketiga pemuda itu meraung ngeri. Tapi mereka bertemu dengan tiga tombak mengerikan Luming. Tiga pemuda, semuanya mati. Luming melambaikan tangannya dan menyingkirkan cincin penyimpanan keempat pemuda itu, lalu dengan dingin menatap awan. Awan terbuka tiba-tiba ketakutan menggigil di sekujur tubuh, di hati terasa dingin, wajah seputih kertas. Keempat master, termasuk Master Wu Huangjiu Chong, tewas seketika karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sangat mudah untuk membunuhnya dengan kekuatan bertarung seperti itu. Bagaimana Luming bisa begitu kuat dan kuat? Awan terbuka di hati mengaum tak henti-hentinya. Kekuatan bertarung Luming juga jauh lebih tinggi dari yang lain, yang sulit diterimanya. Nyatanya, kekuatan tempur Luming tidak jauh lebih tinggi dari pemuda berambut pendek itu. Baru saja, beberapa orang meremehkan Luming. Formula pedang ajaib Luming dan 9 segel Sandman sangat cocok. Sungguh luar biasa. Selama kekuatan bertarung tidak lebih dari Luming, hanya ada satu cara untuk mati di bawah serangan Luming. Jika itu setengah suci, dua gerakan Luming tidak akan banyak berpengaruh. Kekuatan jiwa Luming nyaris tidak mendekati setengah orang suci. Menggunakan formula pedang ajaib dapat mengguncang jiwa setengah suci, tetapi itu tidak akan terlalu serius. Dia akan ditentang oleh pihak lain. Dan 9 segel Sandman akan dikalahkan oleh pihak lain. Namun, Wu Huangjiu terlalu bangga untuk melakukan dua jurus Luming. Luming dapat dengan mudah dibunuh. Luming melirik awan dengan dingin dan pergi dari sini dengan sayap hitamnya. Setelah Luming pergi, Yun Kei menarik nafas panjang. Baru saja, Luming terlalu menekannya. Anak ini. Awan membuka gigi mereka di hati mereka. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, Ngarai, dan keluar dari beberapa iblis, Yunsi dan konvergensi pikiran lainnya, dan perang sihir. Hanya ada beberapa iblis. Tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengemasnya. Tak lama, mereka merebut kristal ajaib. Sua. Pada saat ini, di langit, terdengar suara langit pecah lagi, dan tiga sosok melangkah ke langit dan muncul di atas mereka. Tekanan teror menekan 4 orang Yunsi. Itu mereka, itu kebanggaan setiap keluarga. Awan terbuka dan wajah pucat terbuka. 3 orang di langit adalah pemuda bangsawan yang pernah muncul sebelumnya, dan 2 pemuda berbaju ungu. Awalnya adalah orang-orang Gunung Yundi. Sekarang, serahkan semua roh jahat padamu. Pemuda baju ungu melangkah keluar, mulut dingin. Apakah kamu ingin merampok kristal roh jahat kami? Cloud Si marah. Kalau tidak, kamu akan mati. Ayolah, kami tidak punya banyak waktu untuk berbicara denganmu. Pria muda berbaju ungu membuka mulutnya. Kamu. Yunsi sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Dia memandangi pemuda bangsawan itu dan takut. Pria muda yang mulia itu benar-benar sosok yang mengerikan, dan dia terlalu banyak mendapat tekanan. Dia memiliki perasaan bahwa anak muda yang mulia ingin membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Bab 1598. Akhirnya, Yunsi dan yang lainnya tanpa daya mengambil semua kristal roh jahat dan memberikannya kepada pemuda baju ungu. Pemuda baju ungu, kemudian dengan hormat diserahkan kepada pemuda bangsawan. Ketika pemuda bangsawan itu menyimpannya, dia berbalik dan pergi. Tunggu sebentar.
Awan menangis. Pemuda terhormat itu berbalik dan melihat ke Awan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apa? Kamu ingin mati?" "Tidak, kehormatan aku untuk menghormati kamu semua. Aku memiliki pesan penting untuk memberitahu kamu bahwa ada seseorang yang memiliki setidaknya beberapa ratus keping kristal ajaib, atau bahkan lebih." Awan membuka bahkan jalan yang sibuk. Ratusan dolar. Di mata anak muda yang terhormat, ada cahaya yang membara. "Nak, siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan ratusan kristal ajaib? Jika kamu berbohong, kamu akan ingin mati, kamu tahu." Seorang pria muda berbaju ungu minum dingin. "Aku tidak pernah berbohong. Kita semua dapat bersaksi bahwa pria itu menguasai metode penyegelan, yang dapat menyegel benda-benda ajaib dengan cepat, dan kemudian merebut kristal roh jahat. Ada roh jahat yang kuat di sini, yang belum menghilang, yaitu disebabkan oleh pria tadi." Awan membuka jalan. "Yun Kei, kamu!" Yun Si berteriak. Dia tidak menyangka Yun Kei begitu jahat sehingga dia ingin mendorong Luming keluar. Mata terbuka Awan berkelap-kelip dengan cahaya suram, "Jangan pergi untuk melihat Awan Si." "Ya, roh jahat di sini sangat kuat. Siapa pria itu?" "Hormati orang muda untuk berbicara." "Pria itu, kalian semua pernah bertemu. Bocah yang bersama kami sebelumnya, untungnya mengalahkan salah satu dari kalian. Namanya Luming." Awan membuka bahkan jalan yang sibuk. "Itu dia." Sebuah gumpalan tepi melintas di mata pemuda terhormat itu dan berkata, "Lebih baik tidak ditemukan oleh aku. Kamu berbohong kepada aku dan berkata, ke arah mana dia pergi?" "Lewat sana." Yun Kei menunjuk ke arah keberangkatan Luming. "Pergi." Pemuda bangsawan itu membuka mulutnya dan membawa dua pemuda berpakaian ungu untuk mengejar arah keberangkatan Luming. Dalam sekejap mata, dia tidak bisa melihat. "Yun Kei, kamu terlalu berlebihan. Luming dan kami tidak memiliki kebencian. Kami masuk bersama dan membiarkannya pergi sendiri. Sudah berakhir." Yun Si memandangi Awan, menunjukkan kekecewaan. "Yah, kenapa kamu terburu-buru? Apakah kamu tidak menyukai bocah itu?" Cloud membuka jalan mencibir. Kamu tidak berbicara omong kosong." Wajah Yun Si memerah. Siapa yang menyebut bocah itu tidak tahu berterima kasih dan sombong? Dia hanyalah seorang lelaki Changsu. Di depan Gunung Yundi, dia harus menghormati. Kalau tidak, dia akan mati." Awan membuka mulut mereka dengan dingin, dan mata mereka penuh kecemburuan. Yun Si menghela nafas dan muak dengan awan itu. Awan terbuka, terlalu sempit. Tentu saja, Luming tidak tahu bahwa Wan Jie Tianjiao sudah mencarinya. Dia masih mencari benda-benda ajaib untuk merebut kristal ajaib. Sepanjang jalan, dia menangkap puluhan kristal ajaib. Sekarang dia memiliki hampir 300 kristal ajaib. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah kristal ajaib 6 kali lipat Wu Huang, dan bahkan 5 kali lipat, 8 kali lipat dan 9 berat, yang lebih sedikit, tetapi mereka juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Jika disempurnakan olehnya, kekuatan jiwa pasti akan meningkat. Mengaum. Seekor macan tutul ajaib, kecepatannya luar biasa, lihat musuh, benar-benar lari. Ini adalah iblis Wu Huang Jiu Chongfeng. Bagaimana Luming bisa membiarkannya lolos? Kemana harus pergi? Luming menggunakan teknik Feng Yuan dan sayap hitam untuk mengejar macan tutul ajaib. Tapi macan tutul ajaib berlari seperti kilat hitam. Luming tidak bisa menyusulnya untuk sementara waktu. Tampaknya kita harus meluangkan waktu untuk mengolah keterampilan seni bela diri di bidang metode tubuh. Keterampilan Feng Yuan tidak dapat mengimbanginya. Luming berpikir. Dengan peningkatan kultivasinya, keterampilan Feng Yuan tidak cukup. Dia harus mengembangkan keterampilan seni bela diri yang lebih kuat. Gelembung. Untuk Luming. Ditangguhkan di bagian atas pagoda, keluar dari suara gelembung, dan kemudian, gelembung transparan, tiba-tiba muncul, menutupi macan tutul ajaib. Macan tutul itu segera ditahan. Puff. Luming bergegas mendekat, tangan seperti cakar naga, mencengkeram kepala macan tutul ajaib, dan mengeluarkan sepotong kristal roh jahat. Masuknya Zhen Yuan akan melenyapkan roh di atas kristal roh jahat. Saat ini, mata Luming melihat ke belakang. Suara langit pecah berdering, dan ketiga sosok itu datang dengan cepat, muncul di hadapan Luming. Itu mereka. Alis Luming sedikit berkerut, 3 orang yang muncul, adalah 3 orang Wan Jia. Akhirnya aku menemukan orang ini. Seorang pemuda berbaju ungu tersenyum. Setelah beberapa tarikan napas, 3 orang dari 10.000 keluarga muncul di depan Luming, dan 2 di antaranya masih muda berbaju ungu, dengan kilasan bentuk tubuh melingkari Luming di tengah. Apa? Aku kehilangan satu di awal, tapi sekarang aku harus berpindah tangan. Luming mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Nah, itu hanya kecerobohanku untuk memenangkanku di awal. Pemuda baju ungu, yang dikalahkan oleh Luming sebelumnya, berkata dengan wajah muram, "Nak, kudengar kamu memiliki banyak kristal jahat ajaib di tanganmu, dan ada juga cara untuk menyegelnya. Sekarang, tangan atas kristal jahat ajaib kamu, lalu ikuti kami untuk membantu kami berburu kristal jahat ajaib. Dengan cara ini, kamu dapat menyelamatkan hidup kamu."
Ini untuk kristal roh jahat dan metode segelku lagi, tapi bagaimana orang-orang ini tahu bahwa aku memiliki banyak kristal roh jahat? Mata Luming dingin. Dia memburu banyak iblis yang tidak dilihat orang-orang ini. Aku pikir kamu telah melakukan kesalahan. Aku sendirian. Aku tidak memiliki sejumlah besar kristal sihir jahat. Sejak aku masuk ke sini, aku hanya memiliki beberapa keping kristal sihir jahat. Jika kamu mau, berikan kepada kamu, dan aku tidak tahu cara menyegelnya. Lu Mingdao. Nak, jangan berdalih. Itu dikatakan oleh anak laki-laki yang bersamamu sebelumnya. Apa yang orangmu sendiri katakan salah? Pemuda baju ungu mencibir. Aku sendiri. Awan terbuka. Hati Luming tergerak, dan dia menduga itu pasti Yun Kai. Di mata Luming, ada kesempatan dingin untuk membunuhnya. Awan membuka pria itu dan melawannya di mana-mana. Tampaknya ada peluang untuk membunuhnya secara langsung. Di masa lalu, dia datang melalui susunan transmisi Gunung Yundi. Di masa depan, dia akan melewati Gunung Yundi, jadi dia akan menunjukkan belas kasihan kepada Yun Kai dimanapun. Tapi sekarang sepertinya belas kasihan tidak berguna. Sisi lain hanya akan menjadi lebih buruk. Jika ada kesempatan, Luming akan menyingkirkannya. Nah, tidak ada yang perlu dikatakan sekarang. Serahkan dengan cepat, pergi bersama kami dan segel benda ajaib untuk kami. Seorang pria muda berbaju ungu berteriak. Ya, aku akan. Lu Mingdao. Setelah mengatakan itu, Luming memiliki cincin penyimpanan di tangannya dan melemparkannya ke pemuda bangsawan itu. Pemuda bangsawan, tanpa sadar sebuah tangan, saat ini, Luming menembak. Dia langsung bergegas ke pemuda baju ungu yang merupakan puncak Kaisar Wu 8 kali. Penjara Zhen Tiamong pecah dan saling memukul dengan pukulan. Kamu. Pemuda itu, jelas tidak menyangka bahwa Luming tiba-tiba berada dalam dilema, meraung dan melawannya. Tapi dengan tergesa-gesa, dia bisa mengeluarkan kurang dari setengah kekuatannya. Bagaimana cara memblokir Luming? Tekanan tinju Luming turun, pemuda baju ungu terbelah. Berani dan mati. Pada saat ini, pemuda bangsawan itu bereaksi dan meraung keras. Tubuhnya memancarkan semangat prajurit yang menakutkan. Dia memotong Luming dengan satu tangan, yang sangat menakutkan. Bab 1599. Bersenandung. Ada gelombang indah di pagoda di atas kepala Luming. Gelembung mulai membungkus Luming di domain ruang waktu. Tubuh Luming dalam sekejap, dan dia menghindari serangan pemuda bangsawan. Pada saat ini, perasaan spiritual pemuda bangsawan menyapu cincin penyimpanan yang dilemparkan Luming kepadanya. Dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Dia tahu bahwa dia telah dipermainkan di jalan. Mati untukku. Ada titik terang di telapak tangan pemuda bangsawan itu. Pedang terbang keluar dan pedang memotong Luming. Kekuatannya sangat luar biasa. Menghadapi pedang ini, Luming hanya memiliki satu ide, yaitu tak terkalahkan. Pria muda yang mulia ini benar-benar setengah suci, dan setengah suci yang sangat mengerikan. Sua. Sayap hitam muncul dan berkedip dengan cepat. Luming Sua bergegas ke kanan untuk menghindari cahaya pedang pemuda bangsawan itu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata pemuda bangsawan itu sangat dingin, sedingin pisau. Luming, hanya 7 lelaki berat dari Kaisar Wu, berani mempermainkannya dan membunuh semua orang di depannya. Dalam hatinya, Luming dijatuhi hukuman mati. Tubuhnya, seolah berubah menjadi senjata ajaib, mengejar Luming. Bersenandung. Pada saat ini, pagoda di atas Luming mengirimkan gelombang misterius, membentuk saluran ruang waktu. Lintasan ruang dan waktu ini, bukan ke depan, tapi ke belakang, ada lagi pemuda baju ungu. Luming masuk dan muncul tidak jauh dari pemuda lain berbaju ungu. Membunuh. Luming minum, dan formula pedang ajaib meledak dan menyerbu jiwa pihak lain. Pihak lain berteriak. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming membunuh pemuda berbaju ungu dengan tinjunya, dan merebut cincin penyimpanan pihak lain. Sekarang dia telah berseteru, Luming tidak akan berbelas kasih. Mencari kematian. Melihat Luming membunuh pemuda lain berbaju ungu, pemuda bangsawan itu marah dan peluang untuk membunuh sangat kuat. Di tubuhnya, tiba-tiba, 8 lampu menyala, dan 8 senjata terbang keluar dari 8 titik cahaya. Semangat prajurit perang yang mengerikan mengamuk di udara. Prajurit suci, semua prajurit suci. Dengan pedang dan 9 senjata di depan, semuanya adalah prajurit suci. Semangat juang 9 prajurit suci begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Seluruh tubuh Luming dingin dan merasakan ancaman yang mematikan. Gelembung, pergi. Sayap hitam Luming berkedip dan mundur dengan liar. Kemudian, tangan gelembung, saluran ruang waktu terbentuk, Luming langsung masuk. Tetap untukku, bunuh. Pemuda bangsawan itu meraung dan pedangnya dipotong, dan kekosongan itu dipenuhi dengan ombak yang mengerikan. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan langsung memotong saluran ruang waktu, menghancurkan ruang waktu dan segalanya. Saluran ruang waktu bergetar hebat dan kemudian runtuh. Begitu Luming berada di tengah jarak, dia terlempar keluar dari lorong ruang waktu. Sungguh kekuatan pertempuran yang mengerikan, bahkan perjalanan ruang dan waktu bisa dihancurkan. Pergilah. Luming mengerahkan keterampilan elemen angin. Di dalam manik angin, ada aliran kekuatan yang konstan.
Sayap hitam berkedip liar, Luming berubah menjadi streamer dan terbang cepat ke depan. Kong! Di belakang, para prajurit suci bergetar, dan pemuda bangsawan berubah menjadi cahaya pedang. Mereka mengejar Luming dengan kecepatan yang sangat cepat, yang melampaui kecepatan Luming dan mempersempit jarak di antara mereka. Kecepatan luar biasa, lalu membawamu ke suatu tempat. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Luming. Perlahan, dia berbalik arah dan terbang menuju gunung. Kaum muda yang mulia sangat ingin mengejar satu sama lain. Dalam sekejap, mereka telah melewati jarak yang jauh. Luming dan pemuda bangsawan semakin dekat. Kamu harus mati hari ini. Suara pemuda bangsawan sedingin pisau datang dari belakang. Kamu bilang kamu percaya diri, tapi bagaimana aku membunuh kalian berdua? Suara sarkastik Luming menyebar, yang membuat kesempatan membunuh lebih makmur pada pemuda bangsawan. Mengaum, mengaum. Di depan kami, terdengar raungan yang mengerikan, dan roh jahat itu membubung ke langit. Ini dia. Mata Luming cerah. Ketika dia berburu dan membunuh iblis sebelumnya, dia menemukan bahwa ada iblis yang mengerikan berkumpul di dalamnya. Dia melihat beberapa secara acak, semuanya setengah suci, jadi dia langsung melewatinya. Sekarang, saatnya meminjam iblis-iblis ini untuk menghentikan pemuda bangsawan. Sua. Luming terbang langsung ke tempat di mana raungan terdengar. Saat berikutnya, sebuah lembah besar muncul di depan Luming. Di lembah, hanya iblis yang mengerikan, dalam perjalanan, mengaum dari waktu ke waktu, kekuatannya luar biasa, ada kekuatan suci yang ringan terisi. Sekilas, setidaknya ada selusin iblis yang semuanya setengah suci. Tanpa ragu, Luming langsung bergegas ke lembah. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, iblis-iblis ini memberontak, dan roh jahat berguling dan meraung seperti guntur, dan membunuh Luming. Menyentuh. Monster berbentuk serigala raksasa menamparkan Luming dengan satu kaki. Tubuh Luming pecah seperti kaca. Tubuh Luming sudah muncul di sisi lain. Luming dikelilingi oleh gelembung di domain ruang waktu. Tubuh Luming berkedip dengan cepat, seolah-olah dia berpindah-pindah melalui ruang dan waktu, menghindari serangan iblis setengah suci ini, dan terus-menerus masuk jauh ke dalam lembah. Apakah menurutmu iblis-iblis ini dapat menghentikanku? Konyol, bunuh. Suara acuh tak acuh anak muda terdengar, juga bergegas ke lembah. Dia mengelilingi tubuhnya dengan 9 prajurit suci, dan roh prajurit perang yang mengerikan berkumpul. Cahaya pedang menembus tubuhnya, dan setengah iblis tingkat Sen langsung tersebar, berubah menjadi masa gas ajaib yang menggelinding. Kemudian, tangan lain dari pemuda bangsawan itu meledak. Tinju seorang pemuda bangsawan sepertinya diubah menjadi senjata tajam, dan tidak ada yang bisa dipatahkan. Ledakan. Iblis setengah suci dihamburkan oleh kepalan tangan. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam sepotong kristal ajaib di tangannya. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming bersinar. Kekuatan pemuda bangsawan berada di luar imajinasinya. Mereka berdua setengah suci. Iblis-iblis itu bukanlah musuh pemuda bangsawan dengan satu gerakan, dan dibunuh dengan satu gerakan. Pemuda yang mulia, setiap langkah, ada kekuatan hukum. Jelas pemuda yang mulia, telah memahami hukum. Setengah orang suci memiliki kekuatan dan kelemahan mereka. Menurut Rana, ada 3 tahapan untuk semi bijak. Pada tahap pertama, pemahaman tentang alam pamungkas juga merupakan semi suci. Di atas bidang 9 tingkat, itu adalah bidang pamungkas. Selama kamu memahami bidang pamungkas, kamu akan menjadi setengah suci. Dan tahap kedua adalah memahami kekuatan hukum. Setelah memahami hukum, itu jauh lebih kuat dari setengah orang suci pertama. Adapun tahap ketiga, hukum dapat berbadan. Saat ini, kita hanya berjarak setengah langkah dari tanah suci. Selama hati suci dipadatkan dan elemen sejati diubah menjadi kekuatan suci, itu adalah tanah suci. Kekuatan tangki hukum dan tubuh roh akan mencapai tingkat teror, jauh melampaui tahap kedua. Pemuda mulia harus berada di tahap kedua semi kesucian. Menyentuh, menyentuh. Setengah iblis suci dipukuli oleh seorang pemuda bangsawan, hancur, berubah menjadi kijahat, dan kemudian mengembun. Dia tidak suka berkelahi, dan bergegas ke Luming. Bab 1600. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, dari kedalaman lembah, ada semburan raungan yang menakutkan dan bumi berguncang, dan lebih dari 20 iblis dilarikan keluar, yang semuanya berada di level setengah orang suci. Beberapa dari mereka sudah setara dengan setengah orang suci tahap kedua. Tapi apakah itu tahap pertama atau tahap kedua dari semi suci, di tangan para pemuda bangsawan, semua gerakan terbunuh dalam hitungan detik. Kekuatan bertarung pria itu terlalu kuat untuk ditakuti. Dengan bantuan gelembung, Luming menghindari serangan iblis itu dan masuk jauh ke dalam lembah. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi keluar, dan roh sihir bangkit dari langit. Menyentuh, menyentuh. Suara langkah kaki yang berat terdengar, dan sebuah benda besar keluar dari lembah. Itu adalah beruang ajaib, setinggi 100 meter, seperti bukit. Setiap langkah, tanah akan mengaum. Mengaum. Beruang iblis meraung, angin menderu, dan roh kudus teror keluar. Tanah suci. Beruang ajaib ini adalah tanah suci yang nyata.
Beruang iblis itu menamparkan kipas Luming. Tidak baik. Luming mundur dengan gila-gilaan ke sisi lembah. Pada saat yang sama, perisai prajurit suci ada di depannya, dan sayap hitamnya melindungi tubuhnya. Selain itu, di bidang ruang waktu gelembung, Luming sangat diberkati pada Luming. Luming tampaknya telah melewati ruang dan waktu dan mundur ke belakang. Ledakan. Telapak tangan beruang ajaib jatuh, dan domain ruang waktu gelembung itu terus-menerus runtuh. Pada sentuhan terakhir, itu membombardir perisai prajurit suci, dan kemudian perisai prajurit suci itu mengenai sayap bulu hitam. Luming sepertinya ditabrak gunung. Tubuhnya seperti cangkang. Dia menabrak dinding lembah di satu sisi. Dengan keras, dia menabrak dinding dan kerikil terciprat. Puff! Luming memuntahkan seteguk darah dan terlihat pucat. Keberadaan tanah suci sangat mengerikan sehingga Luming berada jauh darinya. Bahkan dengan bantuan gelembung, mereka tidak dapat dihindari, dan domain ruang waktu langsung dihancurkan. Namun, dalam domain ruang waktu, itu juga menahan sebagian besar kekuatan beruang ajaib, dan kemudian melewati perisai prajurit suci dan sayap hitam. Meskipun Luming dipukuli hingga muntah darah, dia tidak terluka parah. Apakah ini kekuatan tempat suci? Seberapa kuat Putra Dewa, yang merupakan Tianjiao pertama di Changzhou, yang menerobos tanah suci? Luming mengubah ide di dalam hatinya dan merasakan banyak tekanan. Waktunya hampir habis. Hanya ada kurang dari 1,5 tahun sebelum pertemuan Baoding berikutnya. Dia harus membuat terobosan cepat dalam periode waktu ini. Mengaum. Setelah beruang ajaib itu menamparkan Luming, rasanya seperti menerbangkan lalat. Kemudian dia berhenti untuk mengambil alih Luming dan bergegas menuju pemuda bangsawan itu. Di matanya, menghormati kaum muda adalah ancaman yang lebih besar. Beruang itu menginjak bumi dan menyapu pemuda bangsawan itu. Bagaimana dengan tanah suci, perang? Pemuda bangsawan itu meraung, semangat juangnya seperti pelangi, dan dia menari dengan liar. Kekuatan bertarungnya mencapai ekstrim. Semangat juang 9 tentara suci berkumpul di pedang di tangan pemuda bangsawan, dan dia memotong pedang yang cerah. Ledakan. Tenda pedang dan tangan beruang ajaib dibombardir bersama, dan raungan yang mengerikan terdengar. Energi menakutkan meluap, dan beberapa iblis setengah tingkat suci terbang keluar dan meledak di udara. Sungguh menakjubkan bahwa gempa susulan dapat mengguncang iblis setengah tingkat Sein. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Setelah raungan, tubuh pemuda bangsawan bergetar, menginjak kehampaan, dan mundur 8 atau 9 langkah ke belakang, sementara tubuh agung beruang iblis tidak bergerak seperti gunung. Lagi pula, pemuda bangsawan bukanlah lawan dari iblis tanah suci. Lagi pula, terlalu sulit bagi orang yang bukan orang suci untuk melawan orang suci. Mengaum. Beruang ajaib meraung dan terus melangkah maju untuk menembak ke arah pemuda bangsawan. Nafas pemuda bangsawan semakin kuat dan kuat. Di tubuhnya, ada 3 lampu yang menyala dan 3 prajurit suci terbang keluar. Sebanyak 12 prajurit suci digantung di sekujur tubuh. Kekuatan prajurit Key of War sangat kuat. Dalam kehampaan di atas kepala pemuda bangsawan itu, sekelompok bayangan kosong tiba-tiba muncul. Dalam bayang-bayang kelompok itu, senjata yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke arah vertikal dan horizontal, yang sangat misterius. Ini adalah penglihatan langit dan bumi. Orang ini memang roh surgawi. Mata Luming bergerak. Dikatakan bahwa tubuh roh surgawi adalah orang yang disukai oleh Tuhan. Ini sangat menakutkan. Begitu seseorang mengerahkan kekuatannya sendiri secara ekstrim, akan ada penglihatan langit dan bumi di langit, yang disingkat disebut fenomena astronomi. Pantas saja kekuatan bertarungnya begitu mengerikan. Tubuh roh kelas 1 juga dianggap sebagai Tianjiao, tetapi dibandingkan dengan tubuh roh surgawi, tidak diketahui seberapa jauh. Tubuh roh surga, konstitusi seperti itu, semua orang disukai oleh Tuhan, adalah takdir manusia. Selama dia tidak mati, dia akan menjadi kaisar di masa depan, yang benar-benar mengerikan. Di antara generasi muda di Changzhou, tidak ada roh. Bahkan jika itu adalah orang pertama di Changzhou, Senzi hanyalah tubuh roh yang unggul. Pemuda bangsawan ini lebih sombong dari anak Tuhan, tetapi kultivasinya tidak sekuat tubuhnya. Bunuh. Pemuda bangsawan itu memberikan minuman yang banyak. Di sekelilingnya, 11 tentara suci meraung dan membunuh beruang iblis itu. Dia sendiri, memegang pedang, membunuh beruang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa langkah berturut-turut, meski pemuda bangsawan itu masih tertinggal, dia sebenarnya bertahan dari serangan beruang ajaib. Orang yang bukan orang suci mampu melawan mereka yang kuat di tanah suci, yang menunjukkan teror dari roh surgawi. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, lebih banyak iblis setengah suci bergegas keluar dan berenang, tetapi sulit untuk mendekati kelompok pertempuran. Harimau ajaib besar, menuju Luming. Gabungkan. Kali ini, Luming tidak melarikan diri, tetapi langsung menuju ke harimau yang terpesona. Harimau ajaib membuka mulutnya dan menelannya ke arah Luming. Mulut besar itu sangat besar, seperti rumah yang akan ditelan. Luming tidak mengelak, tapi langsung menyerbu ke mulut harimau ajaib. Pada saat terburu-buru, Luming memasuki peta gunung dan sungai. Hanya satu peta gunung dan sungai yang muncul di mulut harimau ajaib.
Peta gunung dan sungai adalah harta karun yang disempurnakan oleh seorang kaisar yang kuat. Bahkan jika ditelan oleh harimau ajaib, itu akan baik-baik saja. Kesadaran spiritual Luming dikirim untuk memperhatikan perang di luar. Saat ini, pemuda bangsawan itu telah bertarung dengan beruang iblis selama lebih dari 10 gerakan, dan secara bertahap kalah, benar-benar tertinggal. Itu ditelan oleh harimau ajaib. Adegan Luming ditelan oleh jiwa iblis secara alami jatuh ke mata pemuda bangsawan. Di matanya, ada secercah tepi. Dia tidak percaya bahwa Luming akan jatuh dengan mudah. Dia hanya bersembunyi di tubuh macan sakti untuk menghindari iblis lainnya. Memang, ketika Luming memasuki tubuh harimau iblis, semua iblis lainnya fokus pada pemuda bangsawan, dan di sekitar mereka, mereka mengincar pemuda bangsawan. Jangan berpikir bahwa bersembunyi di tubuh iblis, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain membunuhmu. Di mata pemuda bangsawan, kesempatan untuk membunuh itu dingin. Dia bertekad untuk membunuh Luming. Pergi. Salah satu dari 12 prajurit suci, sebuah perisai dan sebuah bukit bergegas menuju beruang iblis. Dengan kilatan tubuhnya, dia bergegas ke harimau iblis yang menelan Luming. Beruang itu meraung, dan kaki beruang itu bertepuk tangan, dan perisai serta bukit prajurit suci itu terlempar. Namun, dengan cara ini, waktu dibeli untuk pemuda bangsawan. Tubuhnya sudah muncul di depan harimau ajaib. Bab 1601. Mengaum. Harimau ajaib mengaum dan menumpahkan air pada pemuda bangsawan. Namun, pemuda bangsawan itu memotong dengan satu pedang, dan tubuh harimau ajaib itu langsung runtuh dan berubah menjadi masa ki jahat. Namun saat ini, murid dari pemuda bangsawan menyusut, karena di dalam roh jahat, ada dua sosok. Dua sosok, seperti dua kacang polong, dua Luming. Ini, tentu saja, adalah dewa utama dan tubuh sekunder Luming. Sangat tiba-tiba, tubuh pemuda yang mulia, muncul gelembung transparan, menyelimutinya. Domain ruang waktu, berikan padaku. Pemuda bangsawan itu meraung, tubuhnya bersinar, dan semangat prajurit perang yang mengerikan meledak. Suara sentuhan memecahkan gelembung transparan. Tapi saat ini, di sekujur tubuhnya, ada 8 pintu segel, yang masing-masing mengirimkan cahaya cemerlang, diisi dengan kekuatan segel teror, untuk menyegel pemuda bangsawan itu. Sebelum Luming terus menggunakan 9 segel Sandman, tanpa disadari, 9 segel Sandman mendapat terobosan lagi. Tiba-tiba, itu bisa memadatkan 8 pintu tertutup, yang lebih kuat. Membunuh. Saat ini, Luming meraung. Di matanya, 2 pedang mengerikan meledak dan menghantam tubuh pemuda bangsawan itu, yang mengejutkan tubuh pemuda bangsawan itu. Tai Chi. Saat ini, tubuh kedua Minglian berbisik pelan. Di atas kepalanya, pelat susunan Tai Chi digantung, dan pola Tai Chi besar muncul dan ditekan ke arah pemuda bangsawan. Pelat susunan Tai Chi berisi kekuatan yang mengerikan untuk menghapus dan menekan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Pemuda bangsawan itu meraung, dengan pedang di satu tangan dan senjata di tangan lainnya, menyerang ke segala arah. Menyentuh, menyentuh. 8 pintu tertutup terus-menerus runtuh. Pada saat ini, pola Tai Chi ditekan, yang membuat tubuh pemuda bangsawan itu bergetar hebat, dan Zenyuan, menutupi seluruh tubuhnya, bergetar. Tubuhnya kaku di udara. Mengaum. Saat ini, beruang ajaib, sudah tiba, menamparkan pemuda terhormat itu. Tamparan ini langsung mengenai tubuh pemuda bangsawan itu. Pemuda bangsawan itu menjerit, dan tubuhnya diledakkan dan menabrak dinding di salah satu sisi lembah, membuat lubang besar di lembah itu. Menyentuh. Tetapi saat berikutnya, pemuda bangsawan itu bergegas keluar dari lubang, tetapi saat ini, dia sangat malu. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan sepotong baju besi yang bersinar di dalamnya. Wajahnya pucat, dan dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah, dan napasnya lesu. Baru saja, dia dibombardir oleh kekuatan diagram Tai Chi, dan ditampar oleh beruang ajaib. Bagaimanapun, dia rusak parah. Nak, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi lain kali, atau kamu akan lebih buruk dari mati. Pria muda yang mulia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan kemudian berubah menjadi cahaya pelangi, yang naik dari langit dan menghilang dalam sekejap mata. Beruang ajaib, tidak dikejar. Orang ini, kekuatannya sangat kuat, dan kekuatan jiwaku masih lemah. Luming berpikir. Serangkaian serangan barusan gagal meninggalkan seorang pemuda bangsawan. Namun, dia menyerang jiwa pihak lain dengan formula pedang ajaib. Meski lawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, ia tetap memiliki kekuatan yang kuat, sehingga ia bisa kabur. Jika tidak, aku khawatir kamu akan terluka langsung oleh tangan beruang ajaib iba. Kekuatan jiwa Luming sekarang setara dengan tahap pertama semi bijak. Itu tidak memiliki pengaruh besar pada orang setengah bijak yang memahami hukum. Mengaum. Pada saat ini, mata beruang ajaib menatap Luming, memancarkan cahaya tirani. Bersenandung. Saat ini, ada desas-desus di belakang Luming, dan darah dari prasasti penjara Zen muncul. Prasasti penjara secara khusus digunakan untuk menekan roh jahat. Aku bertanya-tanya apakah itu dapat menekan iblis-iblis ini. Luming berencana untuk mencobanya. Prasasti penjara kota tumbuh dengan cepat dan memancarkan cahaya yang indah, terutama yang ada di bagian bawah.
Mengaum. Beruang iblis, dengan ekspresi kagum di matanya, lari dan bergegas ke lembah yang dalam. Dan iblis setengah suci itu, dengan cara yang sama, melarikan diri, bergegas ke kedalaman lembah, menghilang. Apakah kamu benar-benar melarikan diri? Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Sebelum dia, alasan mengapa dia tidak memanggil prasasti penjara adalah karena dia takut menakuti iblis-iblis ini. Kalau begitu, siapa yang akan membantunya menghalangi pemuda bangsawan? Ada begitu banyak iblis kuat yang berkumpul di lembah ini. Pasti ada rahasianya. Masuk dan lihatlah. Lu Ming berpikir. Bagaimanapun, ada prasasti penjara untuk menakuti iblis-iblis itu. Lu Ming berani. Minglian melangkah keluar dari tubuh satu langkah, tidak ke alis Lu Ming, menghilang, ketenangan pikiran untuk berlatih. Sekarang badan sekunder Minglian berkembang sangat cepat. Semakin dekat untuk menyalakan lampu roh ke-9. Secara alami, kita harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Lu Ming mengapungkan tablet penjara di kepalanya dan berjalan menuju lembah yang dalam. Saat kami masuk lebih dalam dan lebih dalam, kami menemukan bahwa lembah menjadi lebih besar dan lebih luas. Yah, banyak tulang putih. Tiba-tiba, mata Lu Ming membeku. Dia menemukan bahwa ada banyak tulang putih di lembah depan. Beberapa di antaranya sangat besar, seperti bukit, sementara yang lain sangat kecil. Namun, setiap jenis tulang putih seputih batu giok, dengan pancaran fluoresensi. Dapat dilihat bahwa dalam hidup, semuanya sangat kuat. Lu Ming menyatukan napasnya dan terus melangkah maju. Di depannya, semua jenis tulang terlihat. Di zaman kuno, ada perang 100 bangsa. Apakah ini tempat di mana tulang-tulang dari 100 bangsa dikuburkan? Dan iblis-iblis itu adalah produk dari disimilasi yang kuat setelah kematian mereka. Lu Ming menebak secara diam-diam. Karena esensi spiritual dari tulang-tulang ini sangat serius, dan beberapa tulang akan sepenuhnya berubah menjadi debu. Jelas, itu telah melalui waktu yang lama. Ini. Lu Ming melihat kerangka humanoid besar, yang sangat aneh. Warnanya kuning keemasan, dengan panjang total 78 meter. Apakah ini raksasa emas legendaris? Hati Lu Ming tergerak. Klan raksasa itu nyata, sedangkan raksasa emas adalah keluarga kerajaan di antara para raksasa. Ini sangat mengerikan dan merupakan pejuang alami. Apakah ini kerangka unicorn? Pada saat berikutnya, melihat kerangka, seperti kirin yang legendaris, tetapi esensi spiritual dari tulang-tulang ini hampir hilang, dan tidak ada nilainya sama sekali. Lu Ming melihat apa yang berharga. Jika esensi spiritual tidak hilang, nilai tulang-tulang ini akan luar biasa. Aneh bahwa tidak banyak kerangka yang menumpuk dalam perang 100 kelompok etnis. Itu harus tersebar dari semua sisi. Mungkinkah seseorang secara khusus mengumpulkan mayat-mayat ini di sini? Lu Ming menebak. Apakah ada lunas di sini? Tiba-tiba, mata Lu Ming cerah. Sebagian besar orang naga juga terlibat dalam perang 100 klan. Jika kita menemukan beberapa lunas, tubuh pertarungan Dewa Naganya akan berevolusi. Jika kita dapat menembus kategori tubuh roh bumi dan berevolusi ke tubuh roh tingkat rendah, kekuatan Lu Ming akan melonjak. Carilah itu. Kekuatan Lu Ming tiba-tiba datang. Kerangka ini, meskipun hilang secara spiritual, sangat serius, tetapi selama jumlahnya cukup, tubuh Dewa Naga Lu Ming masih dapat berevolusi. Lu Ming terus memperdalam, dan akhirnya menjadi cakram besar. Di sini, ditutupi dengan berbagai tulang, tidak dapat melihat ujungnya, seolah-olah datang ke dunia tulang putih. Bab 1602. Mengaum, mengaum, mengaum. Di sekeliling, raungan dan lolongan iblis terus berdatangan, tetapi karena hubungan antara prasasti penjara kota, iblis-iblis ini berada jauh dari Lu Ming. Ada banyak iblis yang kuat, lebih dari satu di Tanah Suci. Lu Ming dalam keadaan shock. Di sini, dia merasakan beberapa iblis yang mengerikan, mengirimkan Roh Kudus yang kuat. Untungnya, dia memiliki tablet penjara untuk menakuti iblis-iblis ini. Kalau tidak, dia tidak bisa masuk sama sekali dan akan dibunuh oleh iblis. Itu, lunasnya. Tiba-tiba, mata Lu Ming menjadi cerah dan dia melangkah maju. Kerangka sepanjang ratusan meter tergeletak di tanah dengan 5 cakar naga di bawah perutnya. Itu bukan kerangka naga asli. Apa itu? Lu Ming sangat senang. Benar-benar ada lunas di sini. Memang, esensi spiritualitas sangat serius. Lu Ming berjalan ke tepi lunas, merasakannya dengan hati-hati dan sedikit menghela nafas. Tidak banyak yang tersisa, tapi sulit untuk membuat Dewa Naganya berevolusi. Seharusnya ada lebih dari satu lunas di sini. Cari lagi. Lu Ming mulai melihat sekeliling. Sebidang tanah ini, sangat besar, ditutupi dengan tulang, dan langit dipenuhi dengan roh jahat yang samar, menghalangi pandangan. Lu Ming hanya dapat menemukannya dengan lambat. Benar saja, tidak lama setelah itu, Lu Ming menemukan lunas lain. Esensi roh yang sama hilang dengan buruk. Lu Ming menyeret lunas ke lunas dan menyatukan kedua lunas. Dan kemudian terus mencari. Setengah hari kemudian, Lu Ming menemukan total 10 lunas besar. Lunas ini jelas merupakan pencapaian di atas Tanah Suci, bahkan lebih dari orang suci Ming. Mereka mungkin lebih kuat. Tapi mereka semua mati.
Setelah menemukan 10 lunas, Lu Ming berbelok lagi, tetapi tidak ada yang baru ditemukan. Tampaknya hanya ada lunas ini di sini. 10 lunas sudah cukup. Menantikannya, Lu Ming kembali ke tempat lunas ditumpuk. 10 lunas ditumpuk seperti bukit. Segera, Lu Ming duduk berlutut, menelan kekuatannya, menyelimuti setumpuk lunas, menelan esensi spiritual lunas, dan mulai berlatih Dewa Naga. Ini adalah tempat paling cocok untuk berlatih di sini. Prasasti penjara ditangguhkan di udara. Iblis-iblis itu tidak berani mendekatinya. Praktisi silat lain tidak bisa masuk. Biasa didiamkan saja. Inti dari lunas terus-menerus ditelan oleh kekuatan fagositosis dan diserap ke dalam tubuh roh Lu Ming. Tubuh Lu Ming memancarkan lapisan kecemerlangan cahaya, nyanyian naga samar terus menyebar. Esensi spiritual dari lunas terus-menerus menyatu di tubuh Lu Ming dan menembus ke dalam tubuh. Selama akumulasi mencapai tingkat tertentu, tubuh spiritual Lu Ming akan mengalami perubahan kualitatif, mencapai kenaikan, dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi sekaligus. Dengan cara ini, Lu Ming mengabdikan dirinya untuk berlatih. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Mengaum. Suara nyanyian naga mengguncang langit dan keluar dari tubuh Lu Ming. 10 lunas sungguhan, dikejutkan oleh suara nyanyian naga, langsung berubah menjadi abu dan berserakan di bumi. Esensi spiritual dari lunas telah diserap oleh Lu Ming. Lunas ini secara alami berubah menjadi bubuk. Mengaum. Pada saat ini, suara naga yang terbang di langit semakin kuat dan kuat. Sebuah visi langit dan bumi. Penampakan langit dan bumi menunjukkan bahwa roh Lu Ming secara resmi telah memasuki jajaran roh surgawi. Sua. Lu Ming tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya terangkat ke udara dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan kepalan yang mengerikan, dengan suara siulan yang menusuk, menuju iblis setengah suci tidak jauh dari sana. Benda ajaib ini, yang langsung diledakkan oleh tinju, menarik jarak beberapa ratus meter di atas tanah. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Benda ajaib, yang merupakan kekuatan dari tahap pertama semi suci, adalah semi suci yang umum, tetapi diledakkan oleh Lu Ming dengan kepalan tangan. Prestasi Lu Ming masih merupakan 7 puncak Kaisar Wu, tetapi efektivitas tempurnya telah meningkat pesat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh roh surgawi bukanlah kemampuan fisik dari roh bumi. Sua. Begitu langkah Lu Ming, dia bergegas menuju setengah suci. Tablet penjara ditekan ke arah pihak lain. Iblis itu berteriak, berbalik dan lari. Yah, lupakan saja. Di sini, aku menggunakan prasasti penjara. Iblis-iblis ini tidak berani bertarung, tetapi begitu prasasti penjara disingkirkan, iblis akan menyerang berkelompok. Lu Ming pos sedikit tertekan. Awalnya, dia ingin melihat apakah dia bisa menangkap kristal iblis setengah tingkat Sein. Sepertinya dia akan melupakannya. Dalam setengah bulan terakhir, saatnya untuk pergi. Kamu tidak bisa bersembunyi di tempat latihan. Lu Ming memikirkannya dan kemudian pergi ke lembah. Ada cukup banyak kristal iblis padanya, cukup untuk jangka waktu tertentu. Tak lama kemudian, dia keluar dari lembah, dan kemudian dia menyingkirkan prasasti penjara itu. Sayap hitamnya terbentang dan terbang menuju pintu keluar area tersebut. Dalam perjalanan, dia juga menemukan beberapa orang lain, masih berburu kristal roh jahat di sini. Lu Ming tidak berhenti, sayap hitam menyebar, kecepatan luar biasa, bumi di bawah, bersiul. Tak lama, Lu Ming melihat pintu keluar. Celah di mana dia masuk, Lu Ming terbang langsung ke celah itu. Ketika Lu Ming baru saja terbang keluar dari celah, pupilnya tiba-tiba membeku, dan krisis yang mengerikan tiba-tiba datang. Wah! Suara gelombang kecil, menunjuk langsung ke tenggorokan Lu Ming. Makna tajam yang mengerikan membuat otot Lu Ming tegang. Ledakan. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming mengepalkan tangan dan membombardirnya. Bang! Pukulan ini, seperti pemboman pada pedang panjang, berdengung, pedang itu dipindahkan oleh kepalan tangan Lu Ming Yi, tetapi ujung yang mengerikan itu masih meninggalkan noda darah di leher Lu Ming. Selain itu, ada serangkaian pedang ki yang mengerikan, di sepanjang kepalan tangan Lu Ming, mengalir ke lengan Lu Ming. Otot lengan Lu Ming bergetar dan menghancurkan pedang ki. Wah, wah. Suara kecil pecahnya udara terdengar lagi, dan ujung yang mengerikan menunjuk ke kunci seluruh tubuh Lu Ming. Kembali. Lu Ming mundur dari celah itu lagi dan kembali ke dunia di bawah celah itu, berdiri dalam kehampaan. 1000 pembunuh Mansion. Di mata Lu Ming, ujungnya berkelebat. Pembunuh rumah Qiansha akhirnya ditemukan. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati. Suara dingin terdengar. Di depan Lu Ming, ada 2 sosok yang muncul. 2 sosok berpakaian hitam. Pada keduanya, kesempatan membunuh yang dingin dan roh kudus yang ringan keluar. Setengah suci. Kedua pria berbaju hitam itu setengah suci. Rumah Qiansha, aku benar-benar memikirkanku. 2,5 orang suci telah dikirim. Lu Mingdao. Itu sebabnya aku telah membunuh ribuan orang, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Salah satu pria berbaju hitam berbicara dengan dingin. Memang, yang mereka bunuh hanyalah 2 pembunuh Kaisar Wu, tapi sekarang, 2 pembunuh setengah tingkat Sein telah langsung dikirim untuk membunuh Lu Ming, agar aman dan sehat.
Bab 1603. Lakukan. Pistol naga hitam muncul di tangan Luming. Sayap hitam terbuka, mata Luming menunjukkan rasa perang yang kuat. Melalui nafas dua pembunuh di rumah Qiansha, terlihat jelas bahwa mereka adalah orang suci paruh pertama dan menguasai keberadaan alam pamungkas. Tubuh roh Luming baru saja menyelesaikan evolusinya dan menjadi tubuh roh tingkat rendah. Dia hanya ingin menguji kekuatan tempurnya. Sebelum roh berevolusi, Luming percaya diri dan bertempur dengan setengah orang suci pada tahap pertama. Apa setengah orang suci dari tahap pertama? Itu untuk menerobos keberadaan setengah orang suci dengan roh biasa atau tubuh roh tingkat rendah. Namun, dua orang di depan mereka jelas merupakan tubuh roh yang unggul, dan kekuatan tempur mereka tidak sebanding dengan setengah orang suci biasa. Untuk membunuhmu, 7 orang berat Kaisar Wu, tidak perlu 2 orang untuk bergandengan tangan. Aku cukup sendirian. Salah satu pria berbaju hitam melangkah keluar dengan pedang panjang setipis sayap jangkrik di tangannya. Dan yang lainnya, berdiri diam dalam kehampaan. Sua. Pria berbaju hitam itu bergerak di depannya, dan sosoknya menghilang ke udara tanpa jejak. Wah! Tiba-tiba, di belakang Luming, terdengar sedikit suara pecah di udara. Cahaya pedang yang tajam menusuk jantung setelah Luming. Ini sangat cepat, tubuh lawan baru saja bergerak, dan dia sudah muncul di belakang Luming. Teknik menusuk yang begitu mengerikan sungguh menakjubkan. Bersenandung. Pistol naga hitam itu terkejut, menyapu bagian belakang. Namun, ketika senjata naga hitam melintas, arti ketajaman menghilang lagi. Saat berikutnya, rasa ketajaman Luming datang lagi. Sebelum Luming ditusuk oleh roh pedang yang mengerikan, tampaknya Luming akan tercabik-cabik. Sua. Luming mengendalikan sayap bulu hitam dan memotongnya ke depan seperti pedang langit. Tapi seperti sebelumnya, sayap bulu hitam telah dipotong, dan sisi lainnya menghilang di depan. Kecepatan sisi lain terlalu cepat. Saat tangan dilepaskan, secepat kilat, itu dapat meluncurkan serangan dari segala arah Luming kapan saja. Wah, wah. Tiba-tiba, suara langit pecah terus terdengar, seolah menyerang Luming dari segala arah. Untuk sesaat, Luming tidak tahu sisi mana yang benar dan sisi mana yang salah. Menyapu. Luming langsung dengan cara yang paling mendominasi, senjata naga hitam menyapu ke segala arah, tapi senjata panjang menyapu, tapi tidak ada. Keahlian pembunuh di rumah Qiansha benar-benar luar biasa, tetapi tubuhnya bisa disembunyikan, tetapi jiwanya sulit disembunyikan. Luming berbisik, lalu menutup matanya. Kesadaran spiritualnya memancar, merasakan gelombang jiwa pihak lain. Itu ada. Tiba-tiba, Luming merasakan gelombang jiwa yang samar. Tanpa ragu, dia menikam dan membunuh orang dan senjata ke satu arah. Kapan? Suara hantaman emas dan besi terdengar, sesosok hitam muncul dan melayang kembali dalam kehampaan. Ini hanya 7 kaisar berat Wu. Kekuatan jiwanya sangat kuat, aku dapat menemukan posisiku melalui fluktuasi jiwaku. Pria berbaju hitam itu berbicara, tampak sedikit terkejut. Seni penyembunyianmu tidak berguna bagiku. Lu Mingdao. Haha. Aku baru saja mencoba tanganku. Penyembunyian tidak berguna bagimu, jadi aku akan membunuhmu di muka. Pria berbaju hitam menyeringai, dan mesin pembunuhnya lebih kuat. Sua. Pria berbaju hitam itu bergerak dan menuangkan ke arah Luming. Ini secepat pita hitam, dia memunculkan serangkaian bayangan. Roh pedang yang mengerikan memotong kekosongan dan menusuk Luming. Kamu tidak bisa bersembunyi, kamu tidak dapat menyerang secara langsung. Luming tidak takut sama sekali. Dia memiliki nyanyian naga di tubuhnya dan menusuk dengan senjata panjang. Kapan? Ketika tombak dan pedang berpotongan, Luming merasa ada kekuatan penghancur yang mengerikan di pedang pihak lain, dan bergegas ke arahnya di sepanjang senjata naga hitam. Luming menjalankan alam zenyuan dan kekacauan untuk menghadapi kekuatan ini. Bentuk tubuh 2 orang, sekaligus punggung. Terobosan pamungkas di lapangan. Mata Luming bergerak. Bidang pihak lain berada di luar bidang 9 tingkat, mencapai bidang ekstrem, dan menerobos bidang kosong, dengan penetrasi yang luar biasa. Membunuh. Begitu pria berbaju hitam mundur, dia membunuh Luming lagi. Pedang menyala di seluruh langit seperti bintang. Tombak Luming bergetar dan menusuk bayangan tombak di seluruh langit, dan terus bertabrakan dengan sisi lain. Suara serangan silang yang intensif terdengar, dalam sekejap, 2 orang bertarung dengan puluhan gerakan, terlepas dari bebannya. Sua. Pria berbaju hitam, seperti hantu, mundur dengan cepat. Matanya ke arah Luming penuh kejutan. Jelas, aku tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung Luming begitu mengerikan. Seorang pria berbaju hitam berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran juga menunjukkan warna yang bermartabat di matanya. Hanya itu yang kamu punya. Tapi memang begitu. Luming mencibir. Itu adalah roh surga. Bisakah kamu membunuh Tianjiao dari rumah Qiansha? Tapi kultivasimu terlalu lemah. Jika kultivasimu lebih kuat atau lebih kuat, aku bukan lawanmu. Tapi sekarang, kamu masih harus mati. Pria di hitam berbicara dengan acuh tak acuh, dan pedang di tangannya mengeluarkan cahaya hitam yang aneh. Formula pedang 1000 pembunuh, potong 10 langkah. Wah! Sosok pria berbaju hitam melompat melintasi kehampaan dalam sekejap.
Cahaya pedang itu seperti peri terbang dari langit. Kekuatan setiap pedang sangat mengerikan. Ini cara yang mengerikan untuk membunuh dengan satu pedang. Mata Luming bermartabat. Untuk membuat tubuh naga hitam mengaum, itu seperti naga hitam. Kapan? Kapan? Tabrakan berturut-turut terjadi, dan roh pedang yang mengerikan berulang kali menyerbu tubuh Luming di sepanjang tombak, yang dihancurkan oleh tubuh kuat Luming. Formula pedang 1000 pembunuh, 100 orang terbunuh. Cahaya pedang yang mengerikan muncul kembali, lebih menakjubkan dari sekarang. Satu pedang akan membunuh 100 orang. Luming melolong, berkelahi satu sama lain. Tinja. Ada bekas pedang di bahu Luming, tetapi di bawah semangat Luming yang kuat, itu sembuh dengan cepat. Sejujurnya, kekuatan bertarung pria berbaju hitam itu benar-benar luar biasa. Alasan utamanya adalah kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Luming. Prestasi Luming adalah 7 puncak Kaisar Wu, sedangkan prestasi lainnya adalah setengah suci pertama. Kesenjangan antara puncak 9 kali Kaisar Wu dan setengah orang suci tidak hanya sesederhana Yizong. Oleh karena itu, jarak antara tahap pertama semi bijak dan tingkat ketujuh Kaisar Wu terlalu besar. Jika itu adalah semi suci biasa, Luming secara alami akan dapat menyeberang, tetapi sisi lain juga Tian Jiao, keberadaan tubuh roh yang unggul. Luming masih sedikit tertinggal dalam pertempuran. Tidak cukup, tidak cukup. Hati Luming selalu mengaum rendah. Jauh dari cukup baginya untuk merangsang potensi penuhnya dalam perang hidup dan mati. Dia membutuhkan tekanan kematian untuk merangsang potensinya dan menerobos dengan cepat. Hanya itu yang kamu punya. Konyol mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Kalian berdua, ayo pergi bersama. Luming meraung dan semangat juangnya menjadi semakin kuat. Bagaimana mungkin? Pria berbaju hitam itu, aku tidak percaya. Dengan alam setengah suci, dia tidak bisa membunuh seorang Kaisar Wu. Bahkan jika itu adalah roh surgawi, kekuatan tempurnya tidak begitu kuat. Itu bisa melintasi begitu banyak alam dan bertarung dengannya. Dia belum pernah melihat roh surga. Di rumah Qianxia, ada tubuh roh surgawi, dan ada lebih dari satu, yang pasti tidak begitu kuat. Bab 1604. Mari lakukan bersama. Menderu dalam warna hitam. Sua. Pria lain berbaju hitam bergerak dan membunuh Luming. Cahaya pedang menembus kekosongan. Tampaknya Luming akan terkoyak. Kultivasi pria ini lebih kuat dari pria sebelumnya berbaju hitam, dan dia tidak jauh dari tahap kedua semi bijak dan pemahaman hukum. Membunuh. Minuman Luming, dan formula pedang ajaib berubah menjadi gelombang suara yang menggelinding, yang membuat pedang lawan sedikit melambat. Pada saat yang sama, Luming mengeluarkan tombak untuk memblokir pedang panjang lawan. Formula pedang 1000 pembunuh, ribuan mil kosong. Pria pertama berbaju hitam sekali lagi menggunakan keterampilan membunuh dan memotongnya yang mengerikan. Dari tangannya, ribuan lampu pedang bermekaran, dan roh pedang meraung di langit, yang sangat mengerikan. Saat pria pertama berbaju hitam memotong dengan satu pedang, cahaya pedang di langit berubah menjadi satu dan menebas Luming. Bahaya. Saat ini, Luming merasakan krisis yang fatal. Cahaya pedang terlalu cepat untuk dilawan Luming. Wah. Reaksi pertama adalah sayap bulu hitam menghalangi di depan tubuh. Cahaya pedang lawan langsung menusuk sayap bulu hitam. Zizi. Suara keras terdengar, dan Mars melesat ke segala arah. Pedang panjang pihak lain benar-benar menembus medan kacau yang ditutupi sayap bulu hitam. Saat menusuk sayap bulu hitam itu bergetar dan sepertinya tertusuk. Sua. Luming mundur dengan kecepatan tinggi, dan heran menemukan lubang kecil muncul di sayap bulu hitam. Depresi masuk, dan sayap bulu hitam ditusuk. Bahkan prajurit suci pun bisa dihancurkan. Dapat dilihat betapa menakjubkannya serangan itu. Ya, seperti itulah rasanya. Luming tidak terkejut tapi senang. Yang dia inginkan adalah perasaan berada dalam krisis. Sua. Pada saat ini, pria kedua berbaju hitam juga melancarkan serangan yang mengerikan padanya. Kemudian, pria pertama berbaju hitam terus membunuh Luming. Tombak naga hitam di tangan Luming terbang secara vertikal dan horizontal, menyapu segala arah dan bertarung dengan dua pria berbaju hitam. Di hadapan dua pria berbaju hitam, Luming benar-benar dalam situasi yang buruk. Namun, Luming tidak meminta gelembung untuk membantu, dia juga tidak memanggil badan sekunder. Bahkan segel surga yang kacau, Luming tidak menampilkannya. Karena yang diinginkan Luming adalah merangsang potensinya saat berada dalam krisis. Jika kamu memanggil gelembung, atau bantuan sekunder, bagaimana kamu bisa memaksakan diri untuk merangsang potensi kamu? Akhirnya, Luming hanya menyingkirkan sayap hitamnya dan bertarung dengan pihak lain dengan senjata naga hitam. Formula pedang 1000 pembunuh, ribuan mil kosong. Formula pedang 1000 pembunuh, ribuan mil kosong. Pada saat ini, dua pria berbaju hitam, pada saat yang sama, melakukan gerakan membunuh terkuat mereka. Pedang Ki penuh dengan langit dan berubah menjadi dua lampu pedang yang mengerikan. Satu membunuh Luming dari depan dan yang lainnya dari belakang. Ini adalah langkah yang unik, yang mengerikan. Pada saat ini, Luming merasakan gelembung yang mengerikan di dalam hatinya. Tapi ide itu ditolak olehnya.
Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menghindari yang satu ini. Pada saat ini, esensi dan semangat Luming sangat terkonsentrasi, dan muridnya hampir menyusut ke suatu titik. Ledakan. Pada saat ini, pikiran Luming tampak mengaum dan meledak. Rohnya tampaknya menyatu dengan sifat langit dan bumi. Pada saat ini, segala sesuatu antara langit dan bumi tampak melambat. Dia melihat pedang mematikan dari 2000 pembunuh mendekatinya. Sua. Saat ini, Luming melangkah keluar, dan sosoknya menghilang dari tempat aslinya. Cahaya pedang kedua pembunuh itu bertabrakan satu sama lain. Raungan yang mengerikan, dua tubuh pembunuh terguncang, kembali bersatu, sudut mulut menumpahkan darah. Mereka sedikit tidak bisa dipercaya. Bagaimana Luming bisa lolos dari gerakan membunuh mereka? Keadaan hidup dan mati itu kosong, ini adalah keadaan hidup dan mati, bunuh. Luming berbisik, lalu minuman besar, kekacauan meletus, dan Luming saling membunuh. Alam hidup dan mati adalah keadaan yang luar biasa. Beberapa prajurit, ketika menghadapi krisis kematian, akan memasuki alam karena konsentrasi roh mereka yang tinggi. Ini adalah dunia hidup dan mati. Keadaan seperti ini, seperti pencerahan, semangat seni bela diri dan langit dan bumi, pemahaman tentang langit dan bumi dapat sangat ditingkatkan. Pada saat ini, pemahaman Luming tentang bidang kekacauan tampaknya melonjak pesat. Ledakan, ledakan. Pistol naga hitam di tangan Luming diubah menjadi dua tombak cerah, yang ditutupi dengan gunung kekacauan. Tombak itu ditusukkan ke pedang kedua pembunuh itu. Kedua pembunuh itu terkejut dan terbang kembali. Luming membuka matanya dan matanya cerah. 8 bidang tingkat. Luming bergumam, sedikit terkejut. Pada saat itu, dia memasuki alam hidup dan mati, dan kekacauan menerobos dan memasuki level 8. Efek dari alam halus kehidupan dan kematian sungguh menakjubkan. Tidak heran begitu banyak orang berbakat memasuki medan perang dari 100 kelompok etnis untuk berperang melawan orang lain. Berjalan di ujung hidup dan mati, kemajuan orang memang sangat bagus. Sayangnya, keadaan halus hidup dan mati tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Jika kamu bernapas beberapa kali, kamu akan keluar dari keadaan itu. Kalau tidak, berapa banyak bagian yang harus ada untuk meningkatkan alam? Terobosan. Dua pembunuh di rumah Qiansha meledakkan peluang pembunuhan yang kuat di mata mereka. Mereka ingin membunuh Luming, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di bawah pengepungan mereka, Luming merangsang potensinya dan membuat terobosan. Bahkan jika kita menerobos, kita masih harus mati, bunuh. Salah satu pembunuh minum dengan dingin, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Perang ini, saatnya untuk mengakhirinya. Luming tidak peduli dengan suaranya. Alisnya bersinar, Milian melangkah keluar dari tubuhnya, dan pelat susunan Tai Chi digantung di kepalanya. 2, tidak, 1. Dua pembunuh, mata membeku. Bersenandung. Pelat susunan Tai Chi bersinar, dan pola Tai Chi muncul dan pergi untuk menekan salah satu pembunuh. Dan Luming, tubuh utama, adalah untuk membunuh pembunuh lainnya. Di tangan Luming, segel surga yang kacau muncul, yang berkembang pesat. Akhirnya, kekacauan segel langit menjadi bukit besar, menuju pembunuh untuk menekan. Napas teror, benar-benar terkunci di sisi lain. Formula pedang 1000 pembunuh, ribuan mil kosong. Pembunuh itu meraung, menunjukkan keahlian uniknya, menampilkan pedang yang cemerlang, dan ingin menerobos kekacauan. Tetapi ketika cahaya pedangnya terpotong pada segel surga yang kacau, cahaya pedangnya langsung pecah, dan tubuhnya mundur dengan liar, dan dia memuntahkan darah. Kembali. Pria itu meraung dan mundur dengan liar. Kekuatan bertarung Luming sangat buruk. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang. Saat ini, kekuatan penuhnya pecah dan kekuatannya luar biasa. Kembali. Kemana kamu bisa kembali? Luming mengeluarkan suara dingin. Bersenandung. Di atas pembunuh berbaju hitam, segel fantian besar yang kacau terbentuk, yang memancarkan momentum yang luas dan menakutkan. Itu lebih kuat dari segel fantian terakhir yang kacau. Setelah sekian lama, Luming telah mengolah segel fantian yang kacau ke puncak tingkat keempat, mendekati tingkat kelima, dan sekarang medan kekacauan telah mencapai tingkat 8. Kekuatan segel fantian yang kacau bahkan lebih menakutkan. Bab 1605. Ledakan. Seperti puncak gunung, segel surga yang kacau ditekan ke sisi lain. Tidak. Pembunuh berbaju hitam meraung dan berjuang keras, tapi itu tidak berguna sama sekali. Segel raksasa menekannya, tubuh si pembunuh berbaju hitam pecah secara langsung dan tubuh serta jiwanya hancur. Pembunuh lain berbaju hitam, wajahnya berubah dengan liar, dan dia ingin menerobos. Sayangnya, dia tidak berdaya. Pelat susunan Teiji adalah harta karun yang setingkat dengan tentara kaisar. Ini berisi susunan langit dan bumi yang mengerikan. Prasasti pada badan sekunder belum dipelajari secara menyeluruh. Dengan penelitian berkelanjutan pada tubuh sekunder, semakin kuat yang bisa dimainkannya. Di pelat susunan Teiji, para pembunuh berbaju hitam sulit untuk melindungi diri mereka sendiri dan telah terluka, apalagi menerobos. Setelah membunuh seorang pembunuh berbaju hitam, Luming melangkah menuju pembunuh yang tersisa. Ledakan. Kekacauan waktu menyegel tangan, hasilnya tidak ada ketegangan.
Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika si pembunuh sedang sekarat, dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan kemudian dalam kekacauan langit, tubuh dan jiwanya dihancurkan. Dengan lambaian tangan, dua cincin penyimpanan pembunuh ditangkap oleh Luming. Bidang kekacauan telah menembus level 8, cari saja tempat untuk berlatih keras, dan tingkatkan kultivasimu ke Huang Basong. Hati Luming bergerak, dan kemudian dengan jentikan jarinya, dua kelompok api terbang keluar, membakar tubuh dua pembunuh hitam menjadi abu. Kemudian dia membentangkan sayap hitamnya dan menerobos celah. Setelah terbang lama, Luming bergegas ke gunung besar dan memasuki peta gunung dan sungai. Mengambil banyak batu mentah, Luming mulai melahap batu mentah penyulingan dan meningkatkan kultivasinya. Beberapa hari kemudian, kultivasi dan terobosan sukses Luming memasuki tahap awal 8 kali Kaisar Wu. Lihat apa yang bagus di cincin penyimpanan orang-orang ini. Luming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan, ada ribuan pemuda baju ungu, ada ribuan pembunuh. Luming pertama-tama melihat cincin penyimpanan pembunuh rumah Qiansha. Ada begitu banyak harta karun. Sayang sekali tidak ada metode kultivasi di rumah Qiansha. Luming bersemangat, tapi juga sayang. Ada terlalu banyak harta di cincin penyimpanan para pembunuh di rumah Qiansha. Ada lebih dari 15 prajurit suci di dua pembunuh semi-suci di rumah Qiansha, dan ada 16 dari mereka. Ada lebih banyak tentara suci daripada yang didapat Luming di rumah harta karun Istana Naga. Namun, itu normal untuk memikirkannya. Kedua pembunuh rumah Qiansha ini telah membunuh banyak tokoh Tianjiao di medan perang Baizu. Umumnya, mereka yang memasuki medan perang Baizu adalah Tianjiao dari pasukan kekaisaran besar. Setiap orang, kurang lebih, membawa prajurit suci. Tidak mengherankan jika ada begitu banyak prajurit suci di tangan pembunuh dan cincin penyimpanan di dua rumah Qiansha. Namun, Luming sangat tertarik dengan metode budidaya rumah Qiansha. Keterampilan pembunuhan sangat luar biasa sehingga tidak dapat dicegah dalam sekejap. Sayang sekali dia tidak melihatnya. Kemudian, Luming mengeluarkan cincin penyimpanan anak muda dengan pakaian ungu. Ada juga dua prajurit suci di ring penyimpanan pemuda baju ungu Wanjia. Tentu saja, hal yang paling mengasyikkan bagi Luming adalah sebuah kotak berisi kartu giok. 10.000 prajurit. Mata Luming cerah. Metode budidaya ribuan keluarga bahkan lebih luar biasa. Mereka menyegel prajurit roh dan prajurit suci di tubuh mereka sendiri. Ki senjata dan tentara bertemu, yang sangat kuat dan menakutkan. Dia sangat terkesan. Segera, Luming memperhatikan dengan seksama. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Setelah setengah suara, Luming selesai menonton dan menghela nafas. Rahasia 10.000 tentara dari semua keluarga sungguh luar biasa. Itu dapat menyegel prajurit roh atau prajurit suci ke titik akupuntur mereka sendiri. Senjata berada di titik akupuntur, dan prajurit Key of War terhubung satu sama lain, yang dapat meledakkan kekuatan teror. Terlebih lagi, setiap kali senjata disegel, kekuatannya akan ditumpangkan dan tidak pernah berakhir. Ada 360 gua dan asteris-asteris yang tak terhitung jumlahnya di tubuh manusia. Jika mereka semua disegel dengan senjata, seberapa menakutkan kekuatannya. Semakin tinggi level senjata, semakin kuat mereka. Tentu saja, menyegel senjata ke titik akupuntur dan lubang memiliki persyaratan tinggi pada tubuh. Semakin kuat tubuh rohnya, semakin tinggi kultivasinya, semakin banyak prajurit suci yang tersegel, dan semakin tinggi levelnya. Di antara mereka, salah satu dari dua pemuda berbaju ungu hanya bisa menyegel prajurit roh kaisar. Salah satunya menyegel 18 prajurit roh kaisar. Jelas, kekuatan tubuh pemuda baju ungu itu tidak cukup. Jika kamu menyegel prajurit suci dengan paksa, aku khawatir kekuatan prajurit suci akan menghancurkan tubuhnya. Namun, hanya 18 prajurit roh kaisar yang disegel, dan kekuatan mereka tidak tulus dan menakutkan. Yunxi, yang menahan para prajurit suci, bukanlah lawannya. Dan pemuda bangsawan itu, yang lebih menakutkan lagi, langsung menyegel 12 prajurit suci, dan tidak tahu apakah masih ada lagi. Namun, tidak mengherankan jika pemuda bangsawan itu adalah tubuh surga dan roh, dan kultivasinya telah mencapai tahap kedua semi bijak, dan dia dapat menyegel 12 prajurit suci. Selain itu, ada kondisi yang sangat keras untuk mempraktikkan formula 10.000 tentara. Artinya, hanya dengan berlatih medan 10.000 prajurit kita bisa berlatih rumus 10.000 prajurit. Bidang 10.000 tentara adalah bidang yang mengerikan. Bidang ini dapat mengubah bidang menjadi bidang senjata yang berbeda, seperti bidang pedang, bidang senjata, dan sebagainya. Jika tidak, kami tidak dapat mengintegrasikan begitu banyak senjata yang berbeda. Jika kamu tidak mempraktikkan bidang 10.000 tentara, kamu tidak dapat mempraktikkan rumus 10.000 tentara. Tidak heran jika orang-orang dari seluruh dunia begitu yakin bahwa mereka dapat membawa rahasia 10.000 tentara, karena meskipun orang lain harus pergi, mereka tidak dapat mempraktikkannya. Namun, wajah Luming, tapi senyuman. 10.000 tentara, Luming berkultivasi di bidang kekacauan, belum lagi bidang mengubah semua jenis perkakas. Antara langit dan bumi, kecuali beberapa bidang tingkat atas, Luming dapat berubah. Semua jenis medan senjata dapat diubah secara alami. Formula 10.000 senjata ini hanya cocok untuk Luming.
Luming segera memahaminya dengan hati-hati dan mengolahnya menjadi formula 10.000 tentara. Akan ada metode lain dari keterampilan Luming. 2 hari kemudian, Luming menyelesaikan pencerahannya, dan tombak naga hitam muncul di tangannya. Luming akan menyegel prajurit suci ke dalam lubang. Sekarang, tubuh roh Luming adalah tubuh roh surgawi, dan ada jejak kekacauan di tubuh roh, yang lebih kuat dari tubuh roh pada tingkat yang sama. Dia yakin bisa diintegrasikan ke dalam prajurit suci. Lubang acu poin, buka. Pada saat itu, Luming menjalankan rahasia 10.000 tentara. Ada titik terang di telapak tangan kanannya, yaitu lubang besar di telapak tangan kanannya. Ada 360 lubang besar di tubuh manusia, menutupi seluruh tubuh. Segel. Kemudian, Luming minum dengan lembut, dan tombak naga hitam dengan cepat menjadi lebih kecil, dan kemudian masuk ke lubang titik akupuntur telapak tangan Luming. Tiba-tiba, Luming merasakan semangat juang yang kuat, dan dengan panik menyerang lubang titik akupunturnya, yang menyebabkan rasa sakit yang tajam. Jika tubuh fisik tidak cukup kuat dan kultivasi tidak cukup dalam, tubuh akan terkoyak langsung dalam semangat juang ini. Namun, Luming adalah roh surgawi. Tubuhnya sangat kuat, meskipun dia merasakan sakit yang parah, dia segera menekannya. Setelah setengah suara, tombak naga hitam diam dan diam-diam tergantung di acu poin. Pikiran Luming tenggelam ke dalamnya, dan menemukan bahwa lubang di telapak tangannya seperti langit dan bumi. Pistol naga hitam diam-diam ditangguhkan di dalamnya. Selama pikirannya bergerak, senjata naga hitam akan muncul di telapak tangan Luming. Terima kasih sudah subrek Penatua.